Baik, selamat siang teman-teman dan para hadirin yang sudah hadir. Terima kasih sekali setelah hadir pada acara Diemsan Forum seri ke-128 ya. Kali ini judulnya adalah Refleksi 1 Tahun Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ya, di mana MBG itu sudah dijalankan selama setahun ya di tahun 2026 ini. Dimulai di tahun 2025, tepatnya 6 Januari ya, sejak Januari 2025. Sebelumnya saya Putu Rustadi Jaya, peneliti bidang ekonomi di Indonesia Institute. Kali ini kita sudah kehadiran para ahli terkait dengan MBG ini. Yang pertama ada peneliti bidang sosial di Indonesia Institute, yaitu Made Natasha Restu Dewi Pratiwi. Kemudian setelah hadir juga Bapak Galaude Muhammad, Divisi Eksternal dan Advokasi Kebijakan MBG Watch. Nanti akan hadir juga Ibu Irma Suryani, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ya. Sebelum memberikan kesempatan kepada Natasha untuk memperlihatkan presentasinya, terkait dengan MBG ini, Natasha juga mengkaji begitu kebijakan MBG di Policy Assessment TI tahun 2025 kemarin ya, yang menunjukkan bahwa implementasi MBG masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya integrasi MBG dengan intervensi gizi sensitif, dan spesifik penurunan stunting, absennya edukasi gizi yang sistematis, lemahnya sistem monitoring, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan kesempatan bagi Natasha untuk kurang lebihnya 20 menit maksimal ya Natasha. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang untuk Bapak, Ibu, dan teman semuanya, serta Mas Galau dari MBG Watch di sini yang telah diwakili oleh Mas Galau sendiri. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk berbagi bersama kami. Di sini saya akan memberikan pengantar sedikit sebelum kita mendengar lebih lanjut hal-hal yang terjadi di lapangan berdasarkan dinamika proses rapat di DPR misalnya dari Bu Irma. Sepertinya beliau akan menyusul untuk mengikuti Zoom hari ini, lalu dari MBG Watch juga akan memaparkan pemantauannya, dan di sini saya akan mencoba menyampaikan sedikit temuan dari analisis kebijakan saya tahun lalu, dan utamanya dari segi kesehatan masyarakat. Sebagai pengingat, di sini saya menyelipkan beberapa dinamika program MBG yang berlangsung sejak tahun lalu, bahkan masih terjadi hingga hari ini dan bulan Januari ini. Banyak dari sasaran penerima MBG, baik dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, sudah mengalami keracunan akibat lemahnya tata kelola, bahkan kesiapan higiene sanitasi atau kebersihan dari makanan yang didistribusikan, lalu kepatuhan pelaksanaan SOP. Sebenarnya Badan Gizi Nasional dari hasil riset kami itu sudah melaunching petunjuk teknis per Juli 2025 lalu, namun sosialisasinya belum terimplementasikan secara merata. Contohnya seperti di daerah Provinsi Papua, lalu di Yogyakarta, di daerah Gunung Kidul itu masih terkendala untuk menerapkan SOP-nya, dan mereka juga belum mendapatkan mandat yang jelas dari Dinas Kesehatannya untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ataupun surveillance keracunan pangan karena belum adanya pendelegasian tugas yang jelas di tingkat daerah. Dan tidak hanya itu, dari segi komposisi makanannya di sini banyak susu kemasan yang dibagikan bagi sasaran penerima MBG yang mengandung kadar gula tinggi, bahkan mencapai 28% dari asupan harian normalnya. Kita sebenarnya dianjurkan untuk mengonsumsi 50 gram, namun ada temuan komposisi gulanya itu mencapai 28%. Artinya produk susu yang di-branding menjadi strategi untuk sehat atau biasanya disampaikan oleh pejabat publik kita ini bagus untuk stunting, sebenarnya uh, perlu diperbaiki juga dan dipastikan ke depannya bersama-sama kalau produk susu yang dibagikan ini memang susu murni, bukan yang justru kadar gulanya lebih tinggi, dan ini akhirnya akan lama-lama menipu dan memicu kecanduan juga kecanduan bagi anak-anak sejak usia dini karena mereka ternyata mengonsumsi gula dalam jumlah tinggi. Tidak hanya itu, di sini ada beberapa temuan lainnya yang saya temukan dalam policy assessment 2025 lalu, dan kami juga aktif mendiseminasikan hasil riset ini melalui media ataupun press release.
dan tidak hanya dari komposisi gula, garam, lemak yang tidak terstandar, masih banyaknya temuan makanan ultra proses. Makanan ultra proses itu adalah makanan yang tinggi kalori tapi rendah gizi dan diproduksi secara massal, misalnya seperti nugget, sosis, atau frozen food yang sebenarnya itu dicap oleh Badan Gizi Nasional masih normal-normal saja untuk dibagikan. Dari penuturan Pak Dadan, katanya karena sudah dipastikan produksi ultra processed food-nya itu terstandar. Namun secara jangka panjang ini perlu diwaspadai karena bisa menjadi faktor risiko penyakit tidak menular bagi sasaran yang menerima makanan ultra proses dalam jangka panjang. Jadi di sini kami memiliki rekomendasi bagaimana produk MBG ini setelah 1 tahun perjalanannya perlu kita pastikan tidak hanya berfokus untuk membanggakan jumlah penerima yang berhasil disasar atau hanya fokus untuk mengejar jumlah target yang besar, tapi gagal untuk memperhatikan kualitas dan standar makanannya sendiri, karena ini perlu diperkuat dari tata kelolanya. Meskipun kita nanti saya akan jelaskan sedikit tentang peraturan presiden mengenai tata kelola MBG yang sudah disahkan, puji Tuhan, di November 2025 lalu. Namun ini perlu diperkuat lagi implementasinya agar tidak hanya berhenti di atas kertas, lalu dari segi SOP, petunjuk teknis agar bisa diimplementasikan merata dari Sabang sampai Merauke, apalagi bagi daerah Indonesia yang paling terpencil, terutama dari segi kesehatan masyarakat, karena program makan bergizi gratis ini dihadirkan untuk melakukan perbaikan status gizi bagi penerima sasaran. Tentunya untuk berhasil mengukur hal tersebut, kita perlu memastikan bahwa pembagian MBG tidak hanya berupa dengan membagikan makanan saja langsung selesai, tapi bagaimana status gizi sasaran bisa kita nilai juga sebelum pembagian makan bergizi gratis, sehingga kita bisa monitor dalam periode waktu tertentu. Oh, ternyata sasaran yang menerima makan bergizi gratis setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, memang benar mengalami perbaikan status gizi, ataupun dari indikator lainnya yang juga sedang dilakukan oleh pemerintah seperti peningkatan keaktifan peserta didik misalnya di sekolah. Jadi, namun sayangnya dari temuan di lapangan kami, hal pengukuran baseline dan endline ini belum dilakukan, sehingga proses monitoringnya ini menjadi terhambat dan distribusinya masih belum berbasis risiko. Dalam artian di lapangan ini distribusinya masih terpusat di wilayah perkotaan yang mudah diakses dengan jaringan logistik, namun teman-teman yang benar-benar membutuhkan di wilayah rentan yang memiliki gizi buruk, mereka yang status sosial ekonominya paling rendah, ini harus yang perlu kita prioritaskan untuk mendapatkan makan bergizi gratis jika memang tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengapa penetapan tata sasaran yang tepat ini menjadi intervensi yang penting supaya program MBG dengan dana triliunan rupiah perharinya ini bisa benar-benar dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kemubaziran. Lalu dari segi kompetensi satuan pelayanan pemenuhan gizi alias DAP, perlu kita pastikan baik mereka dari penentuan gizi, kebersihan, sanitasi, terutama dari yang kami amati selama ini dari temuan kami, banyak makanan dari MBG yang dibagikan itu tidak habis dan akhirnya berkontribusi pada sampah makanan di Indonesia atau food waste, dan ini juga tidak baik dampaknya bagi kesehatan lingkungan lalu emisi karbon. Jadi ini menjadi PR kita bersama untuk mengingatkan agar Badan Gizi Nasional bisa memperhatikan lebih lanjut, terutama dengan menyelipkan edukasi gizi, karena tanpa edukasi gizi ketika membagikan makanan, ini khawatirnya hanya akan menimbulkan dampak jangka pendek. Namun secara kesehatan masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat itu menjadi tujuan utama kita, supaya ketika kita memberikan makan bergizi gratis dengan dana yang banyak, itu bisa menjamin kalau masyarakat Indonesia bisa belajar untuk hidup sehat melalui pemberian makanan bergizi gratis yang juga di training kepada sasarannya. Oh, makanan yang sehat itu komposisinya apa aja ya? Oh, ternyata perlu sayuran berapa porsi, perlu protein hewani, protein nabati. Namun tanpa dijelaskan, nanti khawatirnya sasaran tidak akan bisa mempertahankan pola hidup makan yang sehat itu setelah berakhirnya program. Jadi hal ini masih menjadi PR mendasar untuk kita ingat bersama-sama.
Ini ada beberapa aspek kesehatan masyarakat yang perlu kita kawal bersama dari gizi, kalori, keamanan, dan kebersihan makanan. Yang pastinya empat komponen ini perlu diperhatikan dari sejak tahap praproduksi, dari tahap bahan mentah sebelum diolah menjadi masakan, lalu saat proses memasaknya bagaimana agar tidak terlalu lama jaraknya dengan waktu pendistribusian, lalu pemorsian makanannya sudah sesuaikah dengan angka kecukupan gizi per sasaran, pengemasannya apakah sudah bersih, dan proses distribusinya juga memiliki fasilitas yang memadai. Ini dinamika MBG terkini yang perlu kita perhatikan bahwa di tahun 2026 ini bulan Januari berdasarkan pemantauan jaringan pemantau pendidikan Indonesia masih ada kasus keracunan, bahkan lebih dari 1.000 anak sudah mengalami keracunan, dan tanggal baru terjadi di 13 Januari ibu hamil dan menyusui juga ikut menjadi korban keracunan MBG, dan MBG akan dibagikan kepada lansia dan disabilitas. Jadi di sini concern atau perhatian utama yang perlu kita perhatikan adalah dengan kondisi tata kelola MBG yang masih terhambat, ternyata pemerintah sedang memperluas sasaran seperti kepada kelompok lansia, teman disabilitas yang notabene mereka memiliki kerentanan yang lebih tinggi dan sebenarnya memerlukan pembagian menu makanan yang lebih personalized. Artinya lebih terpersonalisasi berdasarkan kebutuhan medis lansia, kebutuhan medis dari teman disabilitas, karena dengan kondisi kesehatan dari penerima ini bisa menjadi uh, bom yang lama-kelamaan akan justru menambah tragedi keracunan yang sedang terjadi karena tata kelolanya belum matang, lalu asesmen komposisi makanan untuk lansianya belum siap, mereka belum melakukan piloting, ini akan justru mengancam kesehatan dari lansia itu sendiri. Terkait ketepatan sasaran, mengapa ini sangat penting? Ini ada beberapa data yang kami himpun dari BPS dan Kemenkes dari Survei Status Gizi Indonesia. Dan sebenarnya idealnya makanan bergizi gratis ini harusnya dilakukan secara lebih hati-hati dan lebih roadmap-nya itu lebih terstruktur dan detail, memang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Namun kenyataannya kita belum bisa melihat hal itu karena pemberian MBG yang langsung disamaratakan dan mengejar jumlah yang tinggi, yaitu tadi ditargetkan untuk mencapai 82,9 juta penerima. Namun kita perlu seharusnya menarik data sasaran itu dari data-data yang sebenarnya Indonesia sudah punya, baik itu dari data tunggal sosial ekonomi nasional dan survei status gizi Indonesia. Ini beberapa top 10 wilayah provinsi yang masih memiliki kerawanan pangan tinggi, bahkan angka stunting dan gizi buruk tertinggi gitu. Jadi angka baiknya memang lebih difokuskan, tapi sebelum difokuskan ke daerah yang paling prioritas, tata kelola MBG ini memang perlu diperbaiki dahulu agar keracunan itu bisa ditekan dan banyak nyawa bisa kita selamatkan dan tidak justru memperdalam trauma dari penerima. Lalu di sini ada data yang menarik bahwa mengingat nantinya MBG akan diberikan ke ibu hamil, ibu menyusui, ini merupakan kebijakan yang nggak bisa hanya diselesaikan dengan MBG jika kita ingin meningkatkan status gizi dari ibu hamil dan ibu menyusui, karena pada dasarnya dari survei status gizi Indonesia saja sudah menemukan kalau efek paling besar untuk menurunkan stunting ataupun menurunkan gizi buruk di kalangan balita itu kita harus fokus melakukan intervensi pada bayi usia 12 sampai 36 bulan. Caranya bagaimana? Cara yang paling efektif adalah dengan menyasar ibu hamil dan ibu menyusui dengan memberikan mereka keterampilan untuk bagaimana sih cara untuk mengolah makanan bayi dan anak yang baik. Bagaimana cara membuat makanan pendamping ASI yang sehat. Jadi alangkah baiknya besar anggaran MBG yang sangat besar itu bisa kita maksimalkan untuk mendukung program gizi yang sebenarnya sudah berlaksana dari tahun-tahun sebelumnya dan sudah berhasil untuk menurunkan tren stunting di Indonesia sejak 2018. Seperti dengan praktik posyandu, di saat posyandu kita mengedukasi ibu hamil dan ibu menyusui bagaimana cara membuat MPASI dan bagaimana cara untuk memilih makanan yang sehat dibandingkan kita hanya membagikan makanan, itu pun komposisi makanan yang dibagikan ke ibu hamil dan ibu menyusui terbukti belum terjamin higienitasnya dengan adanya kasus keracunan yang menimpa ibu hamil dan ibu menyusui. Tidak hanya itu, program MBG ini memang dari segi gizi, namun
tidak kita pungkiri, masalah kesehatan itu faktor risikonya itu multidimensional. Artinya, kita perlu juga mensinkronisasi program MBG ini dengan program di sektor lainnya, baik itu dari segi pendidikan dan ekonomi, karena sudah terbukti keluarga dengan status sosial ekonomi paling rendah itu 2,5 kali lebih berisiko untuk anaknya mengalami stunting karena 31% faktor kesehatan itu bisa datang dari faktor kemiskinan. Untuk selanjutnya, ini adalah peraturan presiden yang sudah dirilis untuk memperjelas tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Namun implementasinya ini perlu kita kawal terkait misalnya pasal 4 ayat 4 ada mandat edukasi keamanan pangan dan gizi. Namun setelah saya mencoba menganalisis dan membaca dokumen ini secara lengkap, sayangnya memang belum terlalu jelas diturunkan lagi sektor mana yang harus menjadi leading sektor untuk menjamin program edukasi bagi sasaran penerima MBG di sekolah, ibu hamil, ibu menyusui itu bisa benar-benar mendapatkan edukasi. Jadi memang adanya peraturan presiden ini perlu ditindaklanjuti agar pemerintah daerah juga melanjuti apa saja peran-peran pemerintah daerah yang perlu dilakukan, pembagiannya seperti apa. Misalnya di Dinas Kesehatan, mereka dari koordinator Kementerian Kesehatan, mereka akan in charge dalam surveillance keracunan pangan. Begitu juga untuk Dinas Pendidikan di bawah koordinator Kementerian Pendidikan, pengawasan seperti apa di tingkat sekolah ketika membagikan makanan MBG. Jadi detail-detail lebih teknis dari peraturan presiden ini perlu kita sebagai masyarakat sipil, akademisi, dan semuanya bergandeng tangan untuk selalu mengawal agar implementasinya semakin bertanggung jawab, transparan, akuntabel, dan untuk kebaikan masyarakat. Ini ada beberapa indikator yang bisa kita turut pantau ke depannya terkait capaian EBG ini sudah dijelaskan di Perpres. Hal-hal yang dihitung seperti bagaimana peningkatan status gizi, tingkat partisipasi sekolah, kerentanan pangan wilayah, apakah mengalami perubahan setelah program MBG, bagaimana jumlah kejadian keracunan, trennya, serta jumlah penerima manfaat. Ini yang sudah saya sempat sampaikan sebelumnya terkait bagaimana kita penting untuk memastikan delegasi aktor yang jelas di tingkat daerah agar semuanya tidak mengalami bingung ketika di lapangan harus melakukan apa. Berikutnya saya simpulkan beberapa rekomendasi strategis yang kami usulkan untuk memperbaiki kualitas MBG ke depannya, mengingat program ini masih berjalan sampai saat ini. Yang pertama tentunya kita perlu memastikan dari masyarakat sipil, lalu dari Komisi 9 DPR juga memastikan BGN tetap melakukan penguatan koordinasi karena sejauh ini dari temuan riset TII di tahun 2025 di tingkat daerah mereka belum difasilitasi forum koordinasi lintas sektor, jadi mereka antara dinas pendidikan, dinas kesehatan, mereka tidak tahu data keracunan yang terdata di BGN seperti apa, data penerima program, sementara mereka juga sebenarnya memiliki tugas untuk memantau kemajuan dari program MBG, jadi sinkronisasi koordinasi antar lembaga di tingkat daerah serta pembagian kewenangan yang jelas ini menjadi penting terutama didasari atas mandat peraturan presiden yang sudah disahkan. Mungkin ini bisa dikoordinatori juga oleh BGN kerjasama dengan Kemendagri untuk mengarahkan tiap pemerintah daerah. Nomor kedua adalah terkait pedoman teknis MBG yang sesuai konteks. Ini masih menjadi PR yang perlu dikoordinasikan antara BGN, Kemenkes, Kemendikdasmen, Badan Pangan Nasional, BPOM, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup juga, Kementerian Sosial, bahkan kita sendiri sebagai masyarakat sipil untuk merumuskan bagaimana standar gizi yang baik untuk tiap sasaran, bagaimana panduan pendekatan di masyarakat lokal seperti apa agar program MBG tidak berhenti jangka pendek tapi dapat menciptakan perubahan perilaku jangka panjang yaitu perubahan pola makan sehat pada sasaran penerima MBG. Pelatihan juga perlu dipertegas kembali karena ini juga sudah diatur dalam pasal yang ada dalam Perpres MBG untuk penguatan kapasitas bagi SPPG, petugas gizi, dan harapannya mandat pembentukan tim pengawas keamanan makanan di tingkat sekolah ataupun di ekosistem lainnya yang membagikan EBG itu benar-benar ditindaklanjuti dengan melibatkan BGN, bahkan ada Kadin Indonesia juga yang selama ini melakukan program peningkatan kapasitas. Lalu terkait seleksi sasaran secara tepat dan monef yang terukur ini menjadi agenda krusial juga, memerlukan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk sinkronisasi data dan kita perlu memetakan evaluasi kebijakan ini agar nantinya
kita bisa mengetahui apa exit strategi pasca 2029 terkait keberlanjutan program MBG ini ke depannya. Dan hal yang paling penting juga bagaimana MBG ini tidak berjalan sendiri bahkan meniadakan program gizi sebelumnya yang sudah efektif untuk meningkatkan status gizi. Karena pemberian makanan ini harus disertai dengan edukasi seperti program-program yang sudah kita miliki sebenarnya di level sekolah itu ada aksi bergizi di sekolah. Ini bisa diselipkan dengan ketika kita membagikan tablet tambah darah untuk mencegah anemia pada remaja. Lalu bagaimana mandat untuk kita bisa menjaga kesehatan dengan melakukan aktivitas fisik. Tidak hanya itu, kita bisa melibatkan tokoh agama dan keluarga di sekitar ibu hamil dan ibu menyusui untuk mendukung mereka untuk bisa datang ke posyandu dalam mengecek kehamilan, lalu mendapatkan edukasi juga terkait cara membuat MPASI yang baik, pemberdayaan UMKM untuk inovasi menu berbasis pangan lokal, dan bagaimana menjamin petani lokal sebagai mitra itu bisa menjadi suplai utama dalam memproduksi makanan MBG ini sehingga berbasis kearifan lokal dan meningkatkan penerimaan masyarakat. Yang terakhir ini ada penguatan koordinasi di level daerah termasuk sebenarnya BGN sudah melaunching platform Tawaskare ini untuk melakukan monitoring evaluasi oh apa dokumentasi penyimpangan dari SOP dalam pengolahan makanan itu terjadi di proses yang mana ya sebenarnya sudah ada yang perlu disosialisasikan kembali agar setiap SPPG memahami prosesnya seperti apa dan publik juga dilibatkan dalam dashboard pelaporan ini secara transparan dan partisipatif jadi dikolaborasikan dengan platform yang dibuat oleh masyarakat sipil supaya kita bisa meningkatkan responsivitas terhadap penanganan kasus. Kesimpulannya, program MBG sudah seharusnya tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tapi kita memperbaiki kualitas dan mutu programnya terlebih dahulu. Sebelum kita akan memperluas target dampak kita bahkan akan ke lansia, ke teman disabilitas. Jadi kita harus benar-benar menjamin keselamatan penerima dan dampak positif memang benar-benar didapatkan oleh sasaran yang paling membutuhkan. Dan peraturan presiden terkait tata kelola MBG ini sudah disahkan, harus kita kawal implementasinya supaya partisipatif, inklusif, berorientasi pemberdayaan, tidak hanya bersifat distribusi saja, namun memberdayakan mereka supaya kita bisa mencegah bersama, bahkan sebelum kasus keracunan itu terulang, bahkan mengancam nyawa. Sekian dari saya, ini ada policy assessment yang kami sudah lakukan risetnya tahun lalu, bisa diunduh di website kami, dan ini sosial media di Indonesian Institute. Terima kasih banyak atas perhatiannya, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut bersama. Terima kasih banyak Natasha. Jadi tadi Natasha sudah apa namanya menjelaskan ya terkait dengan PT Natasha juga yang di policy assessment dan juga temuan terkait dengan lemahnya tata kelola ya. Terus dan juga merekomendasikan ini MBG ini jangan sampai berjalan sendiri dan diintegrasikan ya dengan program gizi yang sudah ada gitu. Nah ini menjadi salah satu temuan yang penting juga karena ya kebijakan MBG ini kan tidak hanya menyasar kesehatan masyarakat yang tadi Anda sampaikan, dan juga ada elemen ekonominya di sana, kemudian ada elemen poverty malah dan juga ketimpangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita berharap nanti ke depannya MBG semakin lebih baik ya dalam pelaksanaan distribusi makanannya mungkin ataupun terkait dengan hal lainnya. Eh, Sebelum lanjut ini, apakah Ibu Irma Suryani, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah hadir ya di ruang Zoom begitu? Oke, beliau nanti akan join di jam 13.30. Sebelum itu mungkin mau ngobrol sedikit dulu ya dengan Bapak Galau ya, Bapak, terkait dengan MBG ini yang dilihat oleh MBG Watch begitu. Berdasarkan apa namanya tor yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Galau ini terkait dengan mungkin tantangan pelaksanaannya dan juga keluhan atau kerugian yang selama ini diawasi oleh MBG Watch yang dimonitor begitu dari laporan masyarakat terdampak itu sendiri apa saja ataupun seperti apa begitu Pak masyarakat keluhannya terkait dengan MBG. Oke, Mas Putu saya sekalian paparan atau Ya, tanya jawab sebentar aja. tanya jawab sebentar dulu Pak. Nanti Oke, Ibu Irma dulu, nanti Pak akan ya, jelasin. ya. Sebelumnya congrats gitu ya, selamat untuk teman-teman The Indonesian Institute gitu ya, yang sudah melakukan kajian
terkait dengan dampak evaluasi MBG dalam 1 tahun berjalan ini, ya. Ini menurut saya menjadi satu kajian yang penting ya untuk melengkapi perspektif. Tadi ada banyak yang di-highlight, gitu ya. Terutama dalam aspek tata kelola. Nah, tadi kalau pertanyaannya soal aduan gitu ya, sejauh ini nanti akan saya elaborasi lebih jauh di paparan dari MBG Watch. Mungkin yang belum paham, MBG Watch ini satu koalisi gitu ya. Ada TII juga ini ya, tapi bukan The Indonesian Institute, tapi The Transparency International Indonesia itu yang tergabung gitu ya. Jadi sama-sama TII ini. Mungkin ada DNA yang sama. Tapi dari aduan yang masuk gitu ya, Mas Putu, kita sudah verifikasi sekitar 392 laporan gitu ya. Ada isu berkaitan dengan yang paling banyak itu diversifikasi nutrisi. Jadi ada tuntutan berkaitan dengan menu yang itu tidak variatif tentunya. Tapi yang menjadi isu yang krusial itu terkait dengan adanya penyalahgunaan terkait dengan wewenang SPPG. Kemudian ada makanan yang itu masih dalam kondisi tidak layak konsumsi gitu ya. Itu masih ada menjadi salah satu dari sekian laporan yang masuk, dan saya lihat ini eh, angkanya mungkin masih kecil ya, 700 belum nyampai dari aduan masyarakat. Tapi ini memotret banyak hal kalau kita lihat. 1, 2, 3 aduan itu mungkin mengartikan kondisi yang sama. Karena satu SPPG itu kan 2000 pack gitu ya di beberapa sekolah. Jadi bisa jadi ini eh, menggambarkan eh, kondisi yang lebih besar lagi gitu ya. Itu mungkin Mas Putu. Oke, terima kasih. Pak Galo, memang kalau tadi Pak Galo sampaikan terkait dengan SPPG yang 2000 pack ini ya. Jadi kalau kayak nge-packin gitu jadi banyak banget sehingga quality controlnya jadi bingung siapa gitu misalnya. Makanya banyak ada kasus seperti apa ya, mohon maaf gitu kayak apa kayak buruk aja gitu packingannya misalnya. Ini siapa yang akan quality control ini mungkin bisa menjadi permasalahan ya Pak yang harus kita apa namanya selesaikan bersama begitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Natasha juga. Eh, Kalau dari Natasha sendiri, misalnya melihat MBG ini yang tadi Nat sampaikan ya kan ada bukan keluhan ya permasalahan terkait dengan tata kelola. Terus juga pelatihan bagi petugas gizi, kemudian pengawas keamanan makanan, dan juga jangan sampai kebijakan ini berdiri sendiri. Kalau dari Nat sendiri melihatnya integrasi daripada kebijakan MBG ini nantinya akan seperti apa untuk tahun 2026 misalnya. Terkait pertanyaan ini, sebenarnya memang belum ada kejelasan juga yang bisa kita akses ke langkah ke depannya dari BGN untuk mengumpulkan setiap sektor yang terlibat, baik dari segi kesehatan, lalu dari segi pendidikan, dari segi ketenaga kerjaan juga, karena ini ada impact ekonomi yang katanya akan diukur. Namun inilah peran kita semua untuk mengingatkan agar lahirnya peraturan presiden yang sudah mendistribusikan pembagian tugas baik dari tahap perencanaan MBG, pelaksanaan, lalu pengawasannya itu memang benar-benar bisa diturunkan hingga ke level daerah. Jadi jelas siapa saja aktor yang berwenang, lalu proses pelaporannya kemana. Jadi tidak semua terpusat dikendalikan oleh pusat seperti temuan kita di tahun lalu. Dan masyarakat di pemerintah daerah juga itu bisa merasa dilibatkan, karena dari hasil wawancara kami yang sangat menarik, sejauh ini memang mereka belum dilibatkan untuk proses koordinasi dan bahkan data jangkauan SPPG, di mana saja ada SPPG, jumlah keracunan, itu mereka sulit untuk mengajukan perizinan data ke BGN. Jadi harapannya semoga kita bisa mendapat akses transparansi informasi itu juga untuk tindak lanjut itu seperti apa di tahun ini. Seperti itu mungkin berputus. Mungkin nanti Bu Irma juga akan menjelaskan dinamikanya di rapat dengar pendapat dengan DPR itu seperti apa. Terima kasih Natasha. Memang ya, kalau kita berbicara terkait dengan akses transparansi ini maksudnya menurut saya juga pribadi gitu, belum belum banyak data atau laporan yang dapat kita akses dan dapat kita peroleh ya baik dari kementerian apapun begitu terkait dengan data maupun proses-proses daripada kebijakan. Hal kita dari masyarakat sipil itu kan ingin melihat ya bagaimana progresnya, bahkan dari awal pun dari proses-proses apa namanya policy makingnya gitu, dari awal proses
diskusinya kemudian sampai akhir gitu, hingga proses monitoring dan evaluasi itu kita juga perlu tahu agar masyarakat sipil dan juga masyarakat keseluruhan itu dapat menilai apakah program ini sudah sesuai dengan misalnya targetnya, kemudian proses-proses keberlanjutan dan juga inklusivitas misalnya, ataupun proses-proses lainnya yang berkaitan dengan apa ya, pemenuhan hak asasi manusia misalnya seperti itu. Pun melihat dari dampak ekonominya misalnya nanti ke depannya, apakah ketika apa namanya, ketika MBG ini sudah dilaksanakan, misalkan UMKM itu menjadi lebih bangkit, adanya penambahan labor gitu kan, pekerja di UMKM ataupun bahkan nanti ada scale up ya dari UMKM dari mikro misalkan menjadi menengah dan sebagainya gitu. Ini coba saya lihat dulu di waiting room. Ibu Irma, beliau belum join. Mari kita lanjutkan dulu sebentar diskusinya. Eh, Terkait dengan MBG ini, saya juga tadi kepikiran sempat diskusi begitu dalam saya mengikuti kursus dan sempat diskusi terkait dengan MBG bahwa di beberapa kasus itu sekolah itu anak-anak sekolah yang mendapatkan MBG karena anaknya itu picky eater, mereka itu yang memilih makanan, mereka itu tidak mau makan MBG dan makanan MBG itu dilelang katanya. Dilelang, jadi siapa ini yang mau makan MBG ini ya bisa dibeli dan segala macam. Terus uang yang dikumpulkan sama si anak-anak ini, eh, mereka menyuruh OB untuk membeli, tolong dong beliin makanan misalkan di mana yang saya inginkan dan segala macam. Nah, ini juga menjadi permasalahan klasik ya kalau misalkan menurut Pak Galau dan juga Natasha ini bagaimana dengan kondisi misalkan realitas seperti ini? Mungkin dari Pak Galau dulu. Ya, sebenarnya banyak Mas Putu ya hal-hal menarik dari aduan yang mungkin itu sifatnya sangat mikro. Nah, itu mengartikan di beberapa daerah, misalkan di satu sekolah yang mungkin punya latar yang berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya yang menarik gitu ya, itu harus kita kaitkan juga pada level dataran makro. Jadi temuan-temuan yang kami temukan eh, eh, secara real time dari aduan masyarakat ya. Ini bukan data yang kami olah eh, dari data sendiri ya atau scraping media sosial, tapi ini aduan langsung dari masyarakat yang juga melampirkan foto, detail laporan gitu ya. Itu sebenarnya eh, merupakan fenomena fenomena luas ya saya rasa. Jadi ini case per case itu sebenarnya menunjukkan ada sistem tata kelola yang gagal memitigasi risiko itu. Jadi kalau tadi Mbak Natasha sudah coba elaborasi lebih jauh ya mengenai Perpres gitu ya. Nah, itu bisa dicek lagi, coba Mbak Natasha. Apakah ada gitu ya jawaban terkait dengan intervensi tata kelola dalam hal Perpres itu masih mengakomodasi adanya sistem penunjukan langsung dalam hal pengadaan vendor. Yang dimana kita ketahui itu yang menjadi akar masalah gitu ya. Jadi MBG ini kan seharusnya pengadaan barang dan jasa pada umumnya yang proses pengadaannya melalui e-katalog seharusnya. Jadi kita clear berapa nilai kontraknya gitu ya, siapa yang menerima tendernya, siapa yang kemudian affiliation dan juga background sertifikasi SHLS-nya apakah lengkap atau tidak gitu ya. Jadi ada strict proses yang harus dilalui. Tapi MBG ini melampaui PSN prioritasnya. Jadi bahkan tidak melalui tender gitu ya. Ini super prioritas sekali. Jadi tidak ada proses audit secara uh, clear di awal gitu ya. Sehingga ketika tadi Mas Putu tanyakan apa saja kasus case by case-nya, kami di MBG Watch sepakat melihat ini sebagai masalah sistemik sebenarnya. Yang itu memungkinkan ada banyak sekali case per case yang mengungkapkan wajah negatifnya. Nah, tapi yang menarik gini Mas Putu, eh, dari aduan yang disampaikan itu ya, eh, kami coba klasifikasi itu kan eh, ada sekitar eh, 7 7 sampai dengan 8 indikasi gitu ya. Terkait dengan aksesibilitas dan distribusinya, kemudian terkait dengan penyalahgunaan kewenangan gitu ya dari SPPG, masalah keamanan pangan, kualitas nutrisi dan sebagaimana lainnya. Dari kasus itu sebenarnya yang menarik eh, yang menjadi satu titik krusial juga adalah bagaimana tenaga kerja itu tidak bekerja dengan jam kerja yang layak. Itu nanti akan saya paparkan lebih jauh ya. Eh, itu mungkin ini Mbak Irma juga sudah bergabung ya. Terima kasih banyak Pak Galau atas jawabannya.
Sebelumnya selamat siang kepada Ibu Irma Suryani. Selamat datang Ibu di Indonesian Forum Seri 128. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di Indonesian Forum Seri 128 ini terkait dengan refleksi 1 tahun program makan bergizi gratis begitu Ibu. Tadi sebelumnya kami sudah berbincang kepada narasumber Natasha tadi telah presentasikan terkait dengan policy assessment yang dilakukan di tahun 2025 kemarin dan juga menjelaskan terkait dengan MBG di tahun 2026. Kami juga berbincang kepada Pak Galau di Muhammad terkait dengan aspek-aspek laporan yang MBG begitu yang dimonitor oleh MBG Watch. Kami ingin bertanya kepada Ibu terkait dengan MBG ini, Ibu, terkait dengan tantangan dan juga kemajuan pelaksanaannya MBG sendiri yang selama ini sudah tercatat dalam forum yang diadakan dari PR misalnya, termasuk rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional ini, apa saja ya Bu ya terkait dengan tantangan dan kemajuannya, dan juga solusi yang sudah dirumuskan begitu Ibu terkait dengan mengatasi tantangan tersebut. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Setahun Badan Gizi Nasional dengan program makan bergizinya sesuai dengan apa yang kita sepakati antara Badan Gizi Nasional dan Komisi 9 DPR RI bahwa makan bergizi ini penting untuk dikawal oleh parlemen maupun civil society. Kenapa? Karena memang Pak Presiden menginginkan program ini betul-betul bermanfaat bagi pertumbuhan kembang ya, tumbuh kembang anak-anak, terutama IQ, terutama kecerdasan dan kesehatan tentunya. Untuk bisa mencapai itu, maka dalam kesepakatan yang sudah tertuang di dalam hasil kesimpulan RDP dengan Badan Gizi Nasional, kami meminta agar Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait masalah higienis ya, sertifikasi higienis, kemudian kebersihan, sanitasi ya, dan juga terkait dengan pengamanan ketika terjadi masalah, misalnya seperti keracunan kemarin. Nah, kemudian yang kedua, Komisi 9 juga meminta kesepakatan dari Badan Gizi Nasional untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan BP POM terkait dengan pangan aman. Ya, sekali lagi pangan aman. Pangan aman ini terkait dengan misalnya makanan yang didistribusikan tidak boleh mengandung GGL, garam, gula, lemak. Juga tidak boleh bahan pangan impor. Itu kita sudah sepakati dengan BGN. Nah, kemudian yang ketiga, Badan Gizi Nasional juga bekerja sama, kami minta untuk bekerja sama dengan BKKBN terkait dengan distribusi untuk anak-anak stunting dan ibu hamil. Nah, ini yang kami sepakati dengan Badan Gizi Nasional. Alhamdulillah yang sudah dikerjakan tentunya dengan ketiga mitra ini, BGN sudah melakukan kerjasama secara resmi, yaitu dengan BP POM. Ini ditandai dengan adanya proposal dari BP POM kepada BGN terkait dengan anggaran yang harus dikeluarkan oleh BGN untuk semua kerja-kerja yang dilakukan oleh BP POM. Nah, ini juga yang kami pertanyakan kemarin dengan Badan Gizi Nasional, bagaimana dengan Kementerian Kesehatan maupun BKKBN, karena mereka tidak akan bisa bekerja secara maksimal jika anggarannya juga tidak disupport oleh BGN. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kami tentu melihat ada tren yang cukup baik selama 1 tahun ini untuk lebih melakukan evaluasi kepada SPPG yang memang belum tersertifikasi higienis. Belum juga melakukan standarisasi dapur. Seperti
sanitasi dan drainase. Nah, ini juga sudah kami sampaikan kepada BGN agar ini mendapatkan perhatian khusus dari BGN, karena jika tidak diselesaikan maka ini akan menjadi bom waktu. Akan terjadi lagi nanti keracunan-keracunan di tahun 2026. Ini juga sudah kami sampaikan kepada BGN secara komprehensif melalui RDP dan diturunkan melalui keputusan bersama antara Komisi 9 dan BGN. Kesimpulan RDP di awal di Februari di Januari, di pertengahan Januari 2026 ini. Nah, ada beberapa hal yang memang kami minta untuk ditindaklanjuti secara efektif dan fokus dari BGN adalah terkait dengan SPPG yang menggunakan bahan baku yang mengandung bahan-bahan pengawet. Nah, juga mengandung GGL. Ini masih ada. Nah, kemudian yang lebih fatal lagi kemarin kami juga mendapati adanya bahan baku impor seperti susu yang dari Cina. Nah, ini juga mendapat perhatian publik dan menjadi sorotan penting dari RDP kemarin dengan Badan Gizi Nasional. Dan kami minta ketegasan Badan Gizi Nasional untuk memberikan sanksi kepada SPPG yang tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh BGN. Saya kira itu penting untuk menjadi perhatian BGN agar program ini betul-betul bermanfaat. Yang keempat, Presiden berharap bahwa program ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya semua bahan baku seharusnya diambil dari bahan-bahan yang ada di daerah masing-masing. Itu yang kami tegaskan di Komisi 9 kepada BGN agar betul-betul perekonomian di daerah tumbuh. Nah, ini menjadi perhatian Komisi 9 kepada BGN agar ya semua bahan-bahan baku yang digunakan untuk makanan yang didistribusikan harus berasal dari makanan bahan-bahan baku yang fresh. Nah, ini menjadi penting juga kami sampaikan kepada BGN. Yang keenam, kemarin juga kami menyoroti terkait dengan adanya SPPG di daerah 3T. Ya, ini juga menjadi perhatian kami agar betul-betul BGN bekerja sama dengan masyarakat setempat ya yang betul-betul memiliki kompetensi untuk itu agar makanan yang terdistribusikan sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Irma. Jadi beberapa yang saya catat ya Bu ya, terkait dengan BGN dan juga BPOM nanti akan kerjasama, termasuk untuk pangan aman, di mana makanan nanti untuk MBG itu tidak lagi ada GGL atau garam gula lemak. Kemudian memberikan sanksi yang tegas bagi para SPPG yang tidak menuruti aturan, baik itu terkait dengan makanan yang masih memiliki bahan pengawet dan juga GGL, maupun ada impor susu misalnya yang dilakukan dari Cina begitu. Dan juga MBG ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan sumber-sumber makanan. Ada sumber makanan dari ekonomi lokal yang harus berasal dari sumber ekonomi lokal, bahan baku yang fresh juga. Ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Mungkin kepada Natasha dulu, ini pertanyaan lanjutan begitu ya Natasha. Melihat kerjasama daripada Komisi 9 DPR dan juga tadi kepada BGN dan BPOM, dari NAT sendiri sebagai peneliti sosial dan juga kesehatan masyarakat gitu background-nya, apakah ini nantinya ke depan itu selain dapat meningkatkan pangan aman tadi yang seperti Nas juga sudah sampaikan dan juga sudah disampaikan oleh Ibu Irma, dapat meningkatkan nutrisi terutama dan juga dapat meningkatkan dapat dikatakan aktivitas fisik misalnya daripada anak-anak, bahkan nanti ke depannya untuk lansia dan juga yang lain begitu. Nah, dari Nas sendiri bagaimana melihat kerjasama ini nanti?
Baik, terima kasih banyak Bu Irma sudah membagikan progres terkini bagaimana kolaborasi yang sedang diupayakan antara Komisi 9 DPR untuk mengingatkan BGN agar berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang terkait. Tentu saya merespon sangat positif karena sudah ada tindak lanjut untuk memperbaiki track record program MBG sebelumnya yang memang masih marak keracunan, lalu banyak makanan yang tidak dihabiskan. Tentu kedepannya perlu dilibatkan juga dan disosialisasikan ke masyarakat publik agar kita bisa ikut berpartisipasi bersama, mungkin dengan dashboard laporan dari Badan Gizi Nasional, misal kita bisa melihat kira-kira di peta persebaran lokasi SPPG itu ada di Nggak tahu ini apa ini? Nanya. lalu terkait, mohon maaf, sepertinya ada yang bocor. Ya. Lalu terkait kasus keracunan dan penyimpangan SOP yang didokumentasikan seperti dari BGN, mereka memiliki platform Tawasker. Nanti dari masyarakat sipil mungkin dari Mas Galau juga nanti bisa menceritakan terkait kanal pelaporan publik seperti MBG Watch yang diinisiasi dari masyarakat sipil sehingga ke depannya kita bisa sama-sama mengawal agar kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan itu bisa jelas di level daerah. Dinas Kesehatan dan Puskesmas juga mendapat dukungan dana karena kemarin kami menemukan dari riset kami mereka terkendala SDM dan dana juga seperti yang Bu Irma sempat jelaskan tadi untuk ikut membantu proses surveillance keracunan pangan karena mereka memerlukan dana transportasi lalu mereka memiliki program lain juga yang dilaksanakan jadi harapannya program gizi yang sudah ada sebelumnya juga tidak dihilangkan karena kemarin mendapatkan laporan juga kalau di Posyandu itu ada pembagian MBG, tapi ternyata pemberian makan tambahan untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu ditiadakan karena sudah dibagikan MBG, padahal itu kandungannya berbeda dari segi tujuan gizinya itu berbeda. Jadi harapannya program MBG perlahan bisa diintegrasikan dengan edukasi yang memadai untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak di sekolah supaya mereka bisa ke depannya membiasakan pola hidup sehat. Mungkin seperti itu tambahan dari saya dan masukan sekilas yang saya sempat paparkan sebelumnya, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Natasha terkait dengan tambahan Natasha. Kemudian kepada Pak Galuh, Pak tadi kan Ibu Irma menyatakan ada potensi pertumbuhan ekonomi begitu ya Pak ya. Dan juga dengan apa namanya menggunakan sumber daya daripada daerah begitu. Terkait dengan misalnya menurut MBG Watch sendiri, misalkan sebuah daerah itu belum mampu apa namanya mengakomodir begitu terkait dengan bahan baku untuk makanan ini. Apakah sebaiknya nanti dapat melakukan misalnya proses trade begitu, melakukan impor atau impor dari luar, atau misalkan melakukan apa namanya kayak perdagangan juga dari daerah dengan daerah lain yang notabene menggunakan apa memiliki surplus misalkan surplus bahan baku walaupun misalkan nanti bahan bakunya itu ada shifting sedikit atau bergeser begitu. Silakan Bapak. Ya, sebelumnya makasih Mas Putu ya terkait dengan pertanyaannya. Jadi sebelumnya tadi Mbak Irma sudah coba sampaikan ya berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan ke depan oleh BGN. Tapi harus clear dari teman-teman MBG Watch, kami selalu clear melihat bagaimana ya program juga harus dilihat dari track record program itu berjalan. Jadi kalau melihat MBG selama setahun berjalan ya, kita lihat serapan anggarannya itu kan sekitar 52,9 triliun dari target 71 T di tahun lalu. Jadi sekitar 74,6%. Dan ini mengartikan ada serapan yang tidak selesai, ya, tidak sepenuhnya berjalan gitu ya. Nah, ini harusnya menjadi landasan untuk kemudian penentuan anggaran di 2026 yang itu langsung meningkat angkanya 4 kali lipat ya, dari 71 menjadi 335 triliun. Nah, tadi kekhawatiran dari Mbak Irma itu sebenarnya memotretkan harus ada mitigasi di awal ya dalam hal perencanaan anggaran. Jadi ketika serapannya saja sudah tidak memenuhi target gitu ya, seharusnya kalau dilihat dalam skema kebijakan anggaran, Mbak Irma mungkin lebih paham ya, program yang serapannya rendah itu tentu saja perlu ada evaluasi ya secara komprehensif sebelum kemudian mendapatkan minimal alokasi budget yang itu relatif sama atau kemudian meningkat secara ambisius seperti MBG. Jadi saya mau bilang jangan sampai terma besar program populis gitu ya, itu kemudian membuat proses mitigasi
dan juga audit anggaran secara komprehensif itu tidak dilakukan. Dan apa yang kita dapatkan selama implementasi 1 tahun MBG ini gitu ya, eh, tadi ada kekhawatiran yang clear. Saya pribadi bersama teman-teman Calios ya, tapi satu gabung koalisi di MBG Watch. Di situ sebenarnya kami coba untuk melihat bahwa anggaran yang sebesar ini gitu ya, itu kalau misal MBG ini tidak mampu berjalan secara efektif ya, itu dampak kerugian fiskalnya besar sekali. Jadi 335 T, di mana alokasi terbesar itu dari pendidikan, dana pendidikan, sekitar 223 triliun. Jadi kalau dalam perspektif fiskal ya, kita harus lihat ini anggaran yang selama ini dialokasikan tentunya untuk ini ya, untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dan bisa dibayangkan anggarannya sekitar 1,2 T per hari yang dikeluarkan hanya untuk MBG. Eh, jadi menarik ketika kita coba melihat 1 tahun dengan berbagai bentuk temuan gitu ya, dari aduan yang masuk ke kami gitu ya, itu eh, ini menunjukkan belum ada perbaikan yang signifikan. Sejak keluarnya Perpres gitu ya, proses penunjukan langsung itu masih terjadi, sehingga kita belum melihat adanya proses misalkan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada umumnya ya, yang bisa kita track besaran tender dan siapa penerimanya ya. Nah, itu belum ada perubahan yang signifikan. Dan saya mau bilang bahwa masalah dari MBG ini bukan respon temporer ya, bahwa yang diperbaiki hanya sekedar alat makannya higienis harus dipastikan gitu ya, atau berdoa sebelum makan. Jadi anjuran-anjuran itu belakangan muncul. Tapi harus menyentuh tata kelolanya. Harus ada proses audit gitu ya, secara komprehensif. Kami dari teman-teman MBG Watch itu ada di satu titik meyakini bahwa program ini perlu dilakukan moratorium, penundaan. Tidak harus berhenti selamanya ya, tapi moratorium sesaat untuk kemudian melakukan evaluasi audit secara komprehensif bagaimana permasalahan ribuan angka keracunan yang sudah terjadi ya. Itu merupakan hal yang harus dicari penyebabnya gitu ya. Jadi saya rasa ikhtiar yang dilakukan tentunya dari delegasi legislator kita di DPR ya, saya mungkin nitip ini Mbak Irma, bagaimana konsekuensi itu eh, harus clear diterima oleh SPPG atau dapur. Karena sejauh ini yang disampaikan oleh BGN bahwa sudah ada penghentian sesaat gitu ya. Dari aduan yang kami temukan di MBG Watch, itu ada aduan yang menyampaikan bahwa bahkan SPPG dan dapur yang itu terjadi keracunan itu ya, itu tidak berhenti secara operasional. Nah, di sini mungkin titik yang tidak terjawab ya dari eh, respon-respon temporer gitu ya, solusi jangka pendek yang itu belum menjawab tantangan sistemik yang ada pada tata kelolanya. Mungkin itu, Mas Putu. Baik, terima kasih banyak Pak Galau. Ibu Irma, mohon izin untuk merespon begitu terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Galau, terkait dengan Ya, proses-proses dan juga mungkin dana ini. Silakan Ibu. saya memahami bahwa memang anggaran ini luar biasa besar dan tentu pertanggungjawaban pemerintah kepada publik juga besar. Kami di Komisi 9 sepakat untuk itu. Nah, yang kedua, soal serapan memang masih belum maksimal karena memang waktu itu kalau tidak salah anggaran yang digelontorkan itu pada bulannya sekitar bulan Mei atau Juni gitu ya. Itu yang membuat beberapa BGN menjadi agak kurang maksimal. Itu menurut BGN ya, menurut BGN. Nah, tetapi kami melihatnya berbeda. Maka kemudian kami menyampaikan kepada BGN gitu bahwa hal-hal yang terkait dengan seperti yang disampaikan tadi, penunjukan langsung, kemudian syarat dan prasyarat yang memang harusnya dilaksanakan, SOP dan lain sebagainya itu memang harus dilaksanakan secara secara ketat sebetulnya karena ini makanan yang harus didistribusikan dan dimakan oleh anak-anak bangsa. Maka kemudian yang harus dipertanggungjawabkan oleh BGN adalah bagaimana BGN bisa mengevaluasi SPPG yang tidak berkualitas. Nah, ini juga sudah kami sampaikan kepada BGN agar
sanksinya harus jelas. Tapi memang ada juga, perlu juga saya sampaikan di sini, persaingan bisnis juga ada. Contoh misalnya tiba-tiba gitu ya di makanan mateng gitu ya, di makanan matang tiba-tiba ada belatung. Menurut saya itu nggak masuk akal gitu, kecuali belatung itu karena kalau udah dimasak mati dong gitu ya. Kalau masih uget-uget gitu, tapi ada di di ayam goreng, menurut saya itu juga nggak masuk akal gitu. Nah, yang begini-begini juga menjadi perhatian kami di Komisi 9 agar evaluasi terhadap SPPG yang melakukan kesalahan, yang melakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dapat diberikan sanksi sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh BGN dengan Komisi 9. Halo? Halo? Ya, Ibu. Ya, jadi itu sudah kami sampaikan. Tetapi memang ada satu hal yang kemarin juga kita garis bawahi dengan BGN bahwa SPPG yang melakukan kesalahan dengan terjadinya keracunan yang menyebabkan anak-anak harus masuk rumah sakit dan keracunan itu masif gitu, lebih dari 100 orang, menurut saya juga sudah kita sampaikan kepada BGN untuk ditindaklanjuti ya. Nggak boleh SPPG itu kemudian mendistribusikan makanan kepada kepada penerima dalam waktu 1 bulan. Harus ada evaluasi. Nah, pertanyaannya bagaimana anak-anak yang harusnya tetap menerima makanan tersebut kalau SPPG tersebut misalnya tidak boleh mendistribusikan selama mereka mendapatkan sanksi. Nah, itu bisa dilakukan dengan mengambil SPPG di di wilayah tersebut untuk bisa mendistribusikan di SPPG yang memang sedang dalam sanksi. Sebetulnya itu sudah kami sampaikan juga kepada BGN, tapi memang faktanya masih ada atau masih dilakukan oleh BGN, SPPG tersebut masih mendistribusikan makanan, dan itu menurut saya satu hal yang tidak sepakat untuk tidak bersepakat. Ini menjadi masalah ketika kami menyampaikan kritisi ini kepada BGN. Mereka berargumentasi bahwa anak-anak tetap harus makan karena itu yang menjadi fokus dari program ini. Itu bertentangan dengan apa yang kami harapkan. Jadi kalaupun mereka makan tapi masuk rumah sakit, tentu ini juga nggak jadi baik ya, nggak jadi satu manfaat bagi anak-anak tersebut. Maka kami tetap meminta kepada BGN untuk memberikan sanksi yang tegas kepada SPPG yang masih menggunakan bahan baku impor. Itu yang pertama. Yang kedua, kami minta dievaluasi SPPG yang sampai hari ini masih tidak sesuai dapurnya. Jadi persyaratan dapur itu nggak sesuai gitu ya. Rumah dijadikan dapur dengan kondisi yang mohon maaf tidak sesuai dengan prasyarat yang sudah ditetapkan. Ini juga akan menjadi bom waktu karena terus terang saja drainasenya tidak sesuai ya, kemudian sanitasinya juga tidak sesuai. Nah, tentu ini akan mengakibatkan hygiene-nya juga terganggu. Karena mohon maaf saya pernah juga melakukan sidak ya dengan kondisi SPPG yang seperti itu baunya luar biasa dan kotor. Ya, kotor. Memang belum terjadi keracunan di SPPG itu, tapi menurut saya itu akan menjadi bom waktu. Maka kemudian saya menyampaikan kepada BGN agar SPPG seperti ini harus dievaluasi. Begitu, Mas. Siap, terima kasih banyak Ibu Irma. Jadi memang masih melakukan BGN juga masih melakukan progres ya Bu, terkait dengan rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 terutama ya. Dan mudah-mudahan nanti ini dapat diperbaiki kembali ya, karena ini kan program nasional dan juga puluhan juta yang ditargetkan oleh Komisi. Tapi BGN sudah berusaha maksimal, dan kita juga sudah harus memberikan apresiasi juga. Memang tidak gampang loh ya mendistribusikan makanan sebanyak ini kepada rakyat itu nggak gampang ya, apalagi makanan gitu. Tapi kita juga tidak boleh kemudian membiarkan
alasan itu menjadi sebab anak-anak keracunan gitu. Jadi ini juga nggak boleh. Maka saya wanti-wanti kepada BGN agar evaluasi melekat ya setiap bulan itu harus dilakukan. Begitu, Dek. Baik, terima kasih banyak Ibu Irma. Di sini di chat sudah ada pertanyaan bagi para narasumber. Ini dari Christina Clarissa Intania, saya ingin membacakan. Selamat siang, mau memastikan berarti sejauh ini belum ada mekanisme resmi sanksi atau pertanggungjawaban lain yang bisa dikenakan ke SPPG jika ada penyimpangan ya, yang padahal SPPG sudah ada banyak sekali yang buka namun ternyata tidak ada monef dan penertibannya. Mungkin bisa dijelaskan dan dijawab oleh Ibu. Bagaimana? Mohon maaf. Terkait dengan pertanyaan ini, apakah berarti sejauh ini belum ada mekanisme resmi sanksi atau pertanggungjawaban lain yang bisa dikenakan ke SPPG jika ada penyimpangan, yang padahal SPPG itu sudah ada banyak sekali yang buka, namun ternyata tidak ada monitoring and evaluation dan penertibannya begitu Ibu. Iya, itu juga sudah kami sampaikan kepada BGN ya. Kemarin di RDP bulan Januari kemarin, pertengahan Januari kemarin kami sudah menyampaikan itu, bahwa SPPG yang tidak sesuai prosedur prasyarat itu kami minta untuk dilakukan evaluasi. Seperti contoh ya, ada banyak makanan yang harusnya yang didistribusikan kepada ibu hamil dan anak-anak balita itu juga menjadi masalah. Kenapa? Karena ternyata ibu-ibu kader di daerah masih belum paham dengan kebersihan. Contohnya yang kemarin terjadi di Banten, ya, yang namanya bubur ayam, ya, harusnya SPPG itu memasukkan buburnya di dalam plastik, kemudian ayam dan lain-lainnya juga dimasukkan ke dalam plastik masing-masing, baru kemudian ditaruh di tray. Ini enggak, ditumplekin di tray, kemudian dari tray dipindahin ke kantong plastik. Artinya kan ibu-ibu kader dari BKKBN ini juga belum paham terkait dengan bagaimana mendistribusikan makanan secara baik dan higienis. Itu menjadi perhatian kami juga untuk BGN bisa berkoordinasi dengan BKKBN. Karena jadi kayak muntahan kucing kan, kalau karena bubur ayam dicampur-campur seperti itu masukin dalam kantong plastik kan itu nggak layak gitu ya untuk dimakan oleh anak-anak kita. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi perhatian kami agar kerjasama dengan mitra itu betul-betul didasarkan secara profesional, anggarannya juga memang disediakan sehingga memang mereka juga bisa bekerja juga secara profesional. Terkait sanksi tentu kami sudah menyampaikan kepada BGN agar jangan segan-segan atau jangan sekali-sekali bermain-main untuk memberikan sanksi kepada SPPG yang memang tidak sesuai. Karena itu akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya terkait dengan pertanyaan dari Christina Clarissa Intania. Ibu mohon izin, saya mendapatkan informasi Ibu akan take off begitu Ibu? Kira-kira Ibu akan take off, akan berangkat? Oh iya. Ya. Kira-kira di jam berapa Ibu? Saya bisa 10 menit lagi. 10 menit lagi, baik. Jika teman-teman juga ada pertanyaan itu kepada Ibu Irma, mungkin Natasha maupun Pak Galau juga ada pertanyaan, dipersilahkan begitu, karena ini diskusi terkait dengan MBG ini kan sangat luas ya. Tidak hanya menyoroti terkait dengan isu kesehatan masyarakat, tidak hanya menyoroti isu ekonomi, tapi juga bagaimana Indonesia itu nanti ke depannya. Karena kita juga punya target, punya visi, baik itu Asta Cita, kemudian visi Indonesia Emas 2045, yang yang sebentar lagi begitu, sekarang udah 2026 makanya. Sedikit lagi lah begitu untuk menuju itu. Apalagi dengan banyaknya program-program pemerintah saat ini yang ada di Asta Cita, terutama ada 8, dan juga MBG ini merupakan salah satu program mungkin saya dapat terang paling prioritas yang ada di RPJMN maupun di RPJPN begitu, karena yang tadi disampaikan oleh Ibu Irma, rakyat Indonesia terutama anak-anak ini harus makan, tapi itu tidak dijadikan alasan kualitas dan juga distribusi makanannya itu menjadi buruk ya, sehingga nanti kita sama-sama
dari organisasi masyarakat sipil juga harus dapat mengawasi dan memberikan kritik dan saran, ya, terutama terkait dengan apa yang sudah disampaikan, rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Irma. Ini saya coba lihat lagi Oke, di saya sini. mungkin boleh Oh iya, masuk, Mas Putu. ya, Nah, Bapak. ini ingin diskusi lebih jauh sebenarnya dengan Mbak Irma. Saya coba ikuti juga Mbak Irma beberapa catatan kemarin ya. Bagaimana Mbak Irma tegas, jangan tergesa-gesa dulu menambah penerima manfaat gitu ya, perbaiki secara kualitas program itu. Ya, Kami di Celios sepakat gitu Mbak, bahwasannya hari ini kita mungkin harus memilih alternatif lain. Dalam artian penerima manfaatnya itu harus lebih targeted. Di awal kami sudah sampaikan bahwa ketika mau targeted, itu ada banyak sekali penghematan anggaran yang bisa dilakukan. Ini konsis terkait dengan apa yang Putu tadi sampaikan ya, menyongsong beberapa tahun ke depan kita punya kondisi fiskal yang itu rentan dalam hal bagaimana PNBP kita juga masih stagnan, rasio perpajakan kita relatif juga belum bertumbuh gitu ya, dan tentunya pembiayaan untuk utang itu juga mengalami peningkatan secara masif gitu ya. Jadi bicara mengenai target penerimaan negara yang juga beberapa tahun ini itu ya belum memenuhi targetnya, kita melihat proyeksi ekonomi ini akan sangat kompleks sekali gitu ya dinamika. Dan kami melihat adanya alokasi budget secara ambisius ke program MBG ini setidaknya perlu lebih bijak dalam memitigasi adanya kerentanan lebih panjang. Jadi 335 triliun kalau misalkan kita eh, pakai secara targeted itu sebenarnya kita hanya butuh 117 triliun dalam kalkulasi yang kami hitung. Itu menyasar anak di daerah 3T gitu ya, punya basis kerentanan pangan, dan itu juga menyasar ibu hamil dan menyusui yang eh, seharusnya disasar dalam usia prioritas stunting. Jadi ini logika yang mungkin sangat sulit gitu ya diterima. Kami beberapa kali diskusi bersama BGN karena mereka sangat literleh dengan apa yang sudah diagendakan secara dari rumpun eksekutif gitu ya. Bahwasannya ini harus menyasar 80 juta endingnya nanti. Tapi kenapa tidak fair? Kita harus prioritaskan dulu misalkan di daerah 3T yang punya kerentanan pangan yang paling prioritas. Itu yang selama ini belum ada kalkulasi eh, BGN dalam nilai itu. Sementara kami melihat ini penting sekali karena kita punya prioritas anggaran yang harus segera direspon. Dan kami bisa pernah hitung, Mbak, kalau misalkan targeted gitu ya, itu dengan jumlah anak di daerah 3T yang berasal dari keluarga dengan ekonomi kelas bawah, itu per anak bisa dapat 50.000, gitu ya. Jadi nominalnya bukan 15.000. Nah, ini sebenarnya kalkulasi sederhana yang bisa kita hitung. Eh, ini di luar desain perbaikan yang tadi sudah Mbak Irma sampaikan ya, harus ada pengawasan, kualitas gitu ya. Tapi ini tentang tata kelola, bagaimana kita memastikan program ini bukan menjadi proyek. Karena logika sederhana yang publik tangkap, yang kami temukan di aduan gitu ya. Ini kenapa bahkan ketika libur menjelang Lebaran ada wacana MBG tetap jalan ya. Ini kan memaksa kemudian orang tua harus ke sekolah gitu ya, anak harus standby menerima MBG. Jadi memangkas waktu guru juga. Ini logika yang diterima oleh publik adalah ya ini SPPG harus jalan, dapur harus mengebul supaya surplus keuntungan dalam program MBG ini dapat terus berjalan. Jadi ini kontrak yang tidak bisa di eh, di ini ya dirimpangi dalam implementasinya. Jadi saya mau coba sampaikan perspektif ini Mbak Irma, kalaupun bisa disampaikan supaya publik juga menyadari bahwa program ini sepenuhnya merupakan bantuan negara yang real ya. Jadi ini memang bukan MBG ini bukan gratis karena menggunakan uang pajak dan uang rakyat. Tapi ketika itu disalurkan pastikan terdampak pada mereka yang paling membutuhkan. Saya rasa desain program hari ini perpres yang sudah dirilis itu ya itu masih sangat top down kalau kita mau lihat ya. Jadi bagaimana BGN ada di Jakarta dan sifatnya kemitraan. Kami di Celios itu seringkali mendiskusikan alternatif lain ketika kita pengen ada program MBG ini lebih desentralistik. Kenapa tidak manfaatkan sekolah yang ada komite sekolah di dalamnya? Sehingga mereka bisa hire pekerja pegawai kantin. Selama ini kita punya kantin sekolah sebenarnya sebagai pekerja di setiap boleh sekolah. Jadi opsi saya alternatif komentarin itu dulu ya, mungkin Mbak karena Irma. Ya, ya saya komentarin dulu karena saya waktunya juga nggak terbatas. Yang pertama, betul ini anggaran besar dan harusnya efektif.
Saya sepakat itu. Yang kedua, kalau tadi disampaikan bahwa kenapa nggak gunain kantin sekolah? Mas, jangan ngelihat kantin sekolahnya di Jakarta, tapi tolong lihat kantin-kantin sekolah di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia itu kantin-kantin sekolahnya nggak ada. Nah, itu yang pertama. Jangankan kantin sekolah, WC aja kotor. Nah, kemudian yang kedua akan jadi bancakan juga nanti oleh, mohon maaf ya, di sekolah itu jadi rebutan. Siapa yang akan kelola? Ini juga menjadi masalah. Kalau itu dilakukan, ini akan pasti saya yakin ini akan berantakan. Karena di dapil saya saja, ya sekolah-sekolah itu banyak yang nggak punya kantin, banyak yang nggak punya dapur. Kantin ada, tapi dapur nggak ada. Itu perlu juga digarisbawahi. Jadi kalau disampaikan bahwa kenapa nggak sekolah yang melaksanakan, saya nggak sama sekali nggak setuju. Karena itu pasti akan jadi bancakan juga di bawah. Ini akan cakar-cakaran ini ibu-ibu di sana nanti siapa yang akan mengelola. Ini jadi ribut gitu ya. Ini soal yang begini-begini ini rumit ini kalau kita turunkan ke bawah gitu. Saya kira itu nggak bijak. Saya lebih ya udah dikelola oleh Badan Gizi Nasional oke, tapi memang ya clearness-nya, fairness-nya, kemudian seperti yang disampaikan tadi harus melalui e-katalog dan lain sebagainya, nggak boleh ada penunjukan langsung dan lain sebagainya. Saya setuju itu. Tapi saya lebih setuju lagi sebetulnya seperti di Jepang misalnya, MBG ini hanya diperuntukkan bagi anak TK sampai anak SMP. Karena anak SMA itu otaknya udah nggak bisa lagi diutak-atik itu. Nah, menurut saya itu yang lebih efektif lagi. Bahkan di Jepang untuk anak-anak yang sekolah elit itu mereka mengiur, orang tuanya ngiur walaupun menunya sama. Menunya sama, tapi memang yang keluarga-keluarga mereka mengiur. Itu di Jepang. Nah, di kita gitu ya sampai ke anak SMA, bahkan sekarang ada lagi informasi mau di semua pesantren mau dikasih semua misalnya seperti itu. Kemudian masjid-masjid juga marbot-marbotnya mau dikasih semua. Aduh, kalau menurut saya ini udah di luar dari perspektif yang diinginkan oleh pemerintah sebelumnya bahwa MBG ini untuk meningkatkan pertumbuhan otak anak. Kan itu sebetulnya yang ingin dicapai ke pemerintah. Tapi kalau udah menyasar yang lain-lain, menurut saya ini sudah nggak ini lagi ya, sudah tidak sesuai dengan perspektif awal bahwa MBG ini fungsinya untuk memberikan gizi kepada anak-anak bangsa agar mereka cerdas. Tetapi perlu digarisbawahi anak-anak SMA sebetulnya otaknya udah nggak bisa lagi diperbaiki dengan makan bergizi gratis ini. Itu sudah kami sampaikan di Komisi 9 sebetulnya. Tapi ya karena memang ini program pemerintah dan ini pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan ini ya kita dukung dan kita minta pertanggungjawabannya nanti. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih banyak Ibu Irma atas tanggapan kepada Pak Galo. Ibu akan segera take off, segera berangkat. Saya akan izin, tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa program ini program bagus, tapi memang harus ya didasarkan pada niat tidak sekedar niat bagus saja, tapi juga kerja bagus. Nah, ini yang kita butuhkan bersama sehingga bukan hanya parlemen, tapi civil society pun juga menurut saya bisa melakukan kritisi, kontrol, pengawalan kepada program ini agar betul-betul program ini bermaslahat bagi anak-anak bangsa Indonesia dalam meningkatkan tumbuh kembang otak anak, dalam meningkatkan imunitas anak sehingga kuratifnya turun ya, dan ini bisa menjadi satu solusi dari promotif preventif. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Udah sayang. Mohon izin Ibu sebentar untuk foto bersama sebentar. Oke. Baik, Velia, minta tolong Velia, Sisman untuk foto bersama semuanya. Teman-teman mohon izin untuk membuka videonya, begitu. Velia, minta tolong untuk difoto. Tolong di apa-apa. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Irma Suryani.
Salah, maaf ya, lagi mau jalan nih. Nggih, nggih, Bu. Hati-hati nggih, Bu. Terima kasih Oke, banyak. udah nih. Saya respon dikit ya, Mas Putu ya. Baik, Bapak. Ini sayang sekali sebenarnya Mbak Irma nggak bisa ikut sampai akhir ya. Sebenarnya eh, ada detail yang harusnya diperhatikan lebih jauh terkait dengan alternatif ketika itu desentralistik ke sekolah ya. Jadi tadi sangat simplifikatif sifatnya bahwa ketika itu nanti ke sekolah itu akan ada banyak uh, rent seeker gitu ya, sehingga anggarannya tidak terserap, tidak langsung masuk kepada gizi dan otak anak tadi kan diandaikan. Tapi saya mau bilang bahkan dengan kondisi existing gitu ya, di mana BGN sangat sentralistik, penentuannya sangat kontraknya tertutup gitu ya. Dan kalau dilihat ada banyak sekali afiliasi dari eh, angkatan darat gitu ya, dari tentara, militer gitu ya, yang itu tidak jelas juga pendasarannya seperti apa. Ini juga menunjukkan kerugian yang sangat signifikan. Apa yang paling dampak, yang paling bisa dirasakan, yaitu menyasar pada harga pangan di daerah. Jadi tadi ya Mas Putu ya 2000 pack per hari misalkan. Jadi ini permintaannya besar sekali dan ini rantai pasoknya sangat panjang. Beberapa ditemukan dari aduan itu berasal dari luar daerah eh, pelaksanaan program ini. Jadi ini sudah terjadi bukan lagi dari pangan yang ada di sekitar sekolah ya, di sekitar rumah gitu ya. Tapi memang sifatnya rantai pasoknya panjang dan sekali lagi yang bisa terlibat itu adalah konsinyasi besar gitu ya. Jadi bukan kantin, warteg gitu ya, yang ingin ditumbuhkan ekonominya. Nah, itu yang tidak dilihat Mbak Irma. Bagaimana kemudian harusnya dinilai secara fair. Ketika ada SPPG, itu kami melihat ada eh, sebenarnya saya sudah siapkan paparannya, tapi belum bisa ditampilkan eh, sembari Mbak Irma tadi. Kami sudah menghitung sebenarnya ada potensi eh, layoff gitu ya, lapangan pekerjaan di sektor makanan. Itu angkanya 1,7 eh, juta pekerja yang kemudian rentan mengalami layoff ketika MBG itu dilakukan. Jadi ini usaha catering juga macet nih, ya kan? Kantin-kantin yang di sekolah tidak berjalan lagi, tidak produktif kan? Jadi itu tidak dilihat sebagai eksternalitas negatif dalam ekonomi. Itu masalahnya. Jadi seharusnya BGN fair mengatakan bahwa oke, eh, perombakan eh, secara progresif yang kita lakukan ini adalah merubah desain tata kelolanya yang lebih desentralistik. Apa yang dijamin dengan MBG ini pada level sekolah ya? Saya rasa komite sekolah itu sudah sangat dekat dengan siswa. Mereka merupakan orang tuanya langsung ya. Mereka tidak akan tega membiarkan anaknya makan dengan kualitas gizi yang tidak terjamin gitu ya. Itu yang sebenarnya kita inginkan, partisipasi di level bawah, di level sekolah gitu ya. Supaya keracunan ini 20.000 sekian yang terlapor menurut JPPI itu yang terlapor gitu ya. Di luar itu yang takut untuk melapor itu terjadi di berbagai daerah gitu ya. Dan kenapa kita menuntut desentralistik? Kita tidak mau adanya nyawa yang dikorbankan ya atau yang kemudian mengalami risiko akibat pulang dari puskesmas setelah perawatan sekian hari gitu ya. Itu yang sebenarnya tidak mampu direspon oleh BGN selama ini. Jadi saya rasa ketika solusinya hanya tentang perbaikan infrastruktur secara jangka pendek temporer ya itu tidak menjawab apapun terkait dengan sistemik tata kelolanya yang masih tak inklusif, koruptif dan juga sangat top down, sentralistik sekali. Itu Mas Putu. Baik, terima kasih banyak Pak Galau. Tadi kita juga sudah bukan menemukan ya, diberikan insight oleh Ibu Irma terkait dengan bagaimana proses dan juga bagaimana rekomendasi pimpinan terutama pimpinan DPR ke BGN dan bagaimana BGN itu masih berupaya untuk progres dan juga kita melihat ada permasalahan-permasalahan dari Pak Galau juga sudah sampaikan. Uh, karena ini adalah permasalahan sistem. Dan saya juga baru tahu ini Bapak terkait dengan potensi layout di sektor makanan ya Pak ya. Itu 1,7 juta. Berarti mungkin lebih dapat dipresentasikan lebih panjang begitu oleh Pak Galau. Jadi untuk waktu dan tempat presentasinya, mungkin Bapak langsung bisa share sendiri ya? Atau bagaimana Pak? Oke, ini berarti berapa menit Mas? Ini 15 menit Pak, Ini- boleh? Nanti kita akan lanjutkan tanya jawab. Karena chatnya banyak pertanyaan juga nih Pak, dan juga keluh kesah nih ternyata. Oke, Nanti kita sebenarnya sudah lanjutkan. beberapa saya saya bahas tadi ya. Ini mungkin singkat saja untuk tambahan ya. Oke, sebelumnya makasih teman-teman atas waktunya ya. Semoga sudah terlihat tampilannya. Nah, terlihat Pak.
Oke. Sedikit bicara mengenai MBG Watch gitu ya. Ini yang merupakan koalisi masyarakat sipil. Jadi ada banyak lembaga di dalamnya gitu ya. Eh, ada Celios, Unitren, TII, Lapor Sehat, LBH dan sebagainya. Itu pun juga jumlahnya terus bertambah gitu ya. Kenapa ada MBG Watch? Secara sederhana, pertanyaan tadi menarik sekali. Apa mekanisme konkret ya ketika terjadi misalkan ada penyalahgunaan, keracunan dan sebagainya? Hampir tidak ada. Jadi kalau kita cek gitu ya, apa yang Mbak Irma sampaikan tadi bahwa harus ditindaklanjuti gitu ya, itu sebagai catatan rapat selesai. Implementasi selama 1 tahun ini tidak ada mekanisme yang konkret adanya eh, adanya ini ya sanksi tegas bagi SPPG dan yayasan. Itu yang kami mau highlight dan tidak ada kanalisasi aduan ketika MBG Watch ini diinisiatifkan. Jadi kita nggak tahu nih aduan misalnya keracunan itu mau dilaporkan kemana, ya kan? Mau dilaporkan ke Kementerian Perlindungan Anak misalkan atau kemana, itu kan? Jadi BGN juga tidak menyediakan mekanisme kanalisasi itu, sehingga MBG Watch lahir sebagai salah satu kanalisasi di mana verifikasinya ada chatbot dan juga analisis mendalam dari advisor gitu ya. Ini yang sudah masuk sekitar 736 laporan gitu ya. Teman-teman yang mungkin menyaksikan, punya pengalaman dan memiliki orang dekat yang terdampak akibat MBG bisa juga ikut melaporkan mbgwatch.org gitu ya. Ini tadi saya sudah sampaikan klasifikasi kasus aktual yang kami terima gitu ya. Eh, Lengkap sekali sebenarnya. Jadi kalau Mbak Irma eh, ingin melihat langsung atau terutama dari BGN gitu ya. Kami beberapa kali coba sampaikan ini ke BGN tapi nihil respon. Dan beberapa kali forum banal sekali rasanya untuk mengingatkan bahwa program ini sebenarnya bermasalah gitu ya. Tapi kita belum melihat adanya kesadaran yang lahir dari internal gitu ya. Sangat mudah sekali menyalahkan adanya koordinasi yang tidak optimal. Sangat mudah sekali menyampaikan bahwa program ini baru 1 tahun. Mbak Irma tadi sampaikan BGN sudah berupaya eh, secara maksimal ya. Tapi saya mau bilang, ini masalahnya per hari 1,2 triliun angka yang harus kita korbankan untuk MBG. Jadi tidak ada penormalisasian atas kelalaian atas program ini seharusnya. Dan saya mau bilang bahwa ketika kita membayangkan bahwa kita adalah negara besar, gitu ya. Pak Prabowo selalu sampaikan MBG untuk semua anak 82, sekian juta. Tapi saya mau bilang bahwa kita bukan Skandinavia yang punya sovereign wealth fund gitu ya. Kita bukan negara adidaya secara ekonomi punya komoditas minyak, Middle East dan sebagainya. Kita adalah plus 628 masalahnya, ya kan? Yang punya eh, komposisi fiskal yang terhimpit oleh utang, gitu ya. Dan penerimaan pajak tadi saya uraikan sedikit stagnan. Nah, itu kenapa pajak yang mengalir itu lebih pada pajak kelas menengah. Ini yang mengkompensasi semua pendapatan negara yang turun dalam tren sejak Jokowi periode pertama. Jadi saya mau clear bahwa ini kondisi kita gitu loh. Untuk mensubsidi semua anak Indonesia, kita tidak punya kapasitas fiskal untuk itu. Itu poinnya. Jadi saya mau bilang program ini tidak boleh lari sebagai narasi populis, tapi dengan pendekatan yang lebih teknokratik. Di antara program bantuan sosial gitu ya, PKH, PIP, dan sebagainya, eh, kalau kita bandingkan inclusion errornya, MBG ini yang paling tidak tepat sasaran gitu ya, dibandingkan program-program lainnya. Ini yang saya sampaikan tadi ke Mbak Irma. Ada potensi penghematan yang sangat besar bisa kita lakukan ya. Cukup dengan 117 triliun. Itu sudah menyasar anak dari keluarga miskin gitu ya. Daerah 3T dan rentan pangan. Dan juga ibu hamil. Jadi ini bahkan sepertiga dari anggaran yang dialokasikan tahun ini. Jadi kita harus harus punya skenario dalam perencanaan program, tidak hanya berdasar indera penciuman ya. Itu yang selama ini kan dikedepankan. Kita nggak tahu nih angka 82 juta ini dari mana, ya kan? Kemudian porsi 15.000 ini dari mana hitung-hitungannya. Jadi BGN tidak transparan dalam menguraikan berapa nominal yang pas untuk memenuhi kualitas gizi dan siapa saja penerima yang seharusnya. Yang kita temui ketika Pak Prabowo sampaikan untuk seluruh anak, nyatanya pun tidak seluruh gitu ya yang mendapatkan paling awal ketika implementasi MBG ini justru anak-anak yang ada di daerah
di perkotaan Jabodetabek waktu itu. Jadi ini kalau misalnya seluruh anak ya prioritaskan di daerah 3T, mereka yang punya kerentanan paling tinggi. Tapi itu eh, tidak terjadi karena bagian menjawab dengan sederhana bahwa tidak ada SPPG ya kan yang menghitung itu akan surplus ketika dibuka di daerah 3T. Jadi saya mau katakan ini bukan program, ini proyek yang dihitung berdasarkan nilai keuntungannya. Ini temuan kami survei yang relatif sama dengan teman-teman TII ya, yang mengukur dampak dalam 1 tahun. Di sini kami uraikan bahwa kerugiannya bahkan bukan existing ya, 335 triliun. Tapi ketika itu digeser dari penanganan stunting, itu ada program stunting, alokasi dana kesehatan yang digeser untuk MBG kan. Itu akan ada sekitar 404 triliun kerugian potensi investasi kita dalam penanganan stunting. Ini yang kami hitung. Jadi nilainya besar sekali bahkan dibandingkan dengan alokasi budget existingnya. Dan andaikan gitu ya, hari ini eh, masyarakat Indonesia lagi naik isunya berkaitan dengan guru honorer. Mereka yang digaji 300.000 per bulan, bayangkan, dan dibayar 3 bulan sekali. Bayangkan gitu ya. Jadi memang itu tidak akan pernah cukup dan mereka terpaksa untuk mencari penghasilan lainnya. Guru honorer ini gitu ya, yang tidak mendapatkan insentif dari negara, yang bahkan anggaran pendidikan di cut off untuk MBG dan mereka tidak dilihat sebagai subjek yang harus dibantu. Kalau misalkan anggaran MBG ini 12 hari saja, misalkan ada momen liburan 12 hari, itu cukup untuk memberikan gaji 1,7 juta untuk seluruh guru honorer. Angkanya sekitar 700.000 sekian. Jadi kita harus fair bicara mengenai peningkatan kualitas pendidikan. Apakah itu anak butuh makan gitu ya? Apakah itu karena orang tuanya tidak sanggup membiayai makannya gitu ya? Tapi mungkin karena kualitas pendidiknya itu tidak memampukan adanya pedagogi pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas. Itu barangkali dan kita gagal memahami masalah ini. Jadi seakan-akan semua masalah ingin dijawab dengan MBG, ya kan? Eh, Lapangan pekerjaan itu dijawab dengan MBG, kualitas pendidikan dijawab MBG, kesehatan dan sebagainya MBG. Bahkan kita harus fair, BGN ataupun pemerintah tidak pernah mengeluarkan transparan gitu ya, mengeluarkan riset yang scientific prudent eh, approval gitu ya, secara saintifik yang kemudian mampu memastikan bahwa MBG ini berdampak signifikan terkait dengan peningkatan kualitas kecerdasan, ya kan, atau stunting dan sebagainya. Apa yang mau diukur? Hari ini indikator makronya tidak ada, gitu ya. Jadi kita terjebak pada temuan dari BGN bahwa angka sekarang sudah mencapai 49,8 juta yang menerima manfaat. That's enough menurut BGN. Tapi kita tidak tanya angka yang kemudian berapa banyak yang keracunan, berapa banyak makanan yang tidak dimakan. Itu kan tidak berdampak apa-apa. Jadi itu menjadi kali nol gitu ya keseluruhannya. Dan ini yang mau saya sampaikan tadi ke Mbak Irma ya. Apa yang kita bayar sebenarnya ketika MBG ini sangat top down. Ini akan mendistorsi rantai pasok penyediaan makanan di level rumah tangga. Jadi ini menjelaskan bagaimana permintaan yang akan naik gitu ya. Dan sekali lagi, ini kalau masuknya ke rumah tangga gitu ya, ya berarti teman-teman akan merasakan secara langsung. Bahkan teman-teman yang tidak menerima MBG ya, karena harga telur gitu ya, harga ayam, harga pangan yang menjadi lauk dalam MBG itu akan mengalami peningkatan harga. Ini yang tidak dilihat sebagai kerugian yang dibayar oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini data ini kami dapatkan secara volunteer ketika ada salah satu eh, afiliasi gizi gitu ya yang memberikan kami data terkait dengan kinerja lama waktu kerja di yayasan SPPG gitu ya. Ini potretnya. Jadi ketika tadi ada masalah mengenai makanan bau, aduan yang kami terima, itu terkonfirmasi dari data ini bahwa beban jam kerja ahli gizi itu sebagian besar gitu ya. Ini saya potret di sini hanya 26%, sorry, eh, eh, hanya sekitar 6, sebentar, hanya sekitar 11% yang itu bekerja 8 jam selama per hari. Jadi di luar itu ya sekitar 90 eh, sekitar 89% gitu ya. Tenaga kerja yang bekerja di SPPG itu bekerja di atas 8 jam per hari. Jadi ini kondisi yang fatal sekali gitu ya. Bukan mungkin bagian akan bilang bahwa kita sudah melibatkan
ahli gizi di setiap yayasan, tapi jam kerja yang melebihi batas normal, ini juga tidak akan menghasilkan eh, mitigasi risiko keracunan ya. Dan kami melihat ini yang kami hitung tadi, potensi nilai manfaat yang hilang dalam hal pencegahan stunting nilainya 404 triliun. Jadi ini angka proyeksi ke depan. Dan saya mau sampaikan ini ada pertanyaan yang eh, selalu kami pikirkan ya di internal MBG Watch. Apa yang bisa kami lakukan? Eh, Seharusnya Mbak Irma yang harusnya menjawab ya. Apakah MBG ini akan selesai, ya kan? Akan berhenti 1 tahun, bahkan ketika keracunan ini terus naik angkanya. Tapi dalam dugaan kita gitu ya, publik akan menyimpulkan dengan sederhana bahwa MBG ini program yang memenangkan Prabowo Gibran dalam konsultasi pemilu 2024. Kami ada data yang menunjukkan bahwa pemilih Prabowo Gibran juga memilih adanya MBG, sekitar 80%. Jadi ini program janji politik yang bahkan ada batu segede gaban sekalipun, ini program akan tetap jalan gitu ya. Maupun semuanya diisi line up-nya oleh militer gitu ya. Nggak ada perwakilan dari afiliasi gizi sekalipun, ini program akan tetap jalan, ya kan? Jadi sangat susah membayangkan program MBG ini akan di eh, akan dihentikan ya. Tapi itu yang sedang kami lakukan. eh, Kami agak susah membayangkan adanya perombakan secara ambisius di internal BGN ya. Beberapa kali diskusi sangat banal gitu ya, eh, sangat simplifikatif terkait dengan masalah gitu ya. Jadi kami merasa bahwa satu-satunya jalan adalah moratorium, penundaan terhadap program ini. Bukan hanya tentang kerugiannya, tetapi tentang taruhan nyawa yang dikorbankan. Kami sudah melakukan berupaya gitu ya. Kami sudah mengirimkan surat keberatan dan rekomendasi kepada instansi terkait di beberapa dinas gitu ya. Kami juga sudah menyurati Kementerian Kesehatan berkaitan dengan pelibatan lebih masif dalam hal implementasinya. Kami juga secara berjalan mencoba melihat, menginventaris isu-isu yang bisa digugat, misalkan entah itu eh, secara pribadi gitu ya, ataupun secara bersamaan. Itu jalan advokasi ke depan yang akan kami tuju. Dan sekali lagi gitu ya, itu eh, hal eh, bukan hal yang mudah gitu ya. Kami butuh teman-teman siapapun gitu ya yang bisa memperluas kanalisasi ini untuk ikut melaporkan, ikut menunjukkan adanya masalah dalam hal program ini. Kalau teman-teman lihat ada banyak sekali fakta yang memilukan, foto-foto yang tidak layak untuk kita lihat sebagai bantuan dari pemerintah gitu ya. Bagaimana kita bisa membayangkan bahwa dengan ini, ya kan, generasi eh, yang saat ini masih bersekolah itu bisa lebih baik. Kita agak susah membayangkan gitu ya. Ada banyak sekali markup anggaran, ada banyak sekali nilai yang tidak sesuai dengan harga sesungguhnya, dugaan eksploitasi pekerja, ada dugaan pelecehan dan pengancaman perempuan gitu ya. Ada banyak vendor yang tidak dibayar. Ini kontrak putus pihak gitu ya. Ini real yang dilaporkan dari masyarakat. Dan kami di MBG Watch ada titik di mana sudah jenuh untuk kemudian mendiskusikan kepada BGN alternatif pembenahan institusionalnya. Karena yang harus kita lakukan cut off hari ini, audit seluruhnya, pastikan anggaran yang hari ini dialokasikan itu tidak keluar dulu, tapi audit secara keseluruhan mana biang masalahnya, mana yang eh, menjadi akar masalah keracunan itu. Kalau kita tidak membuang biang masalahnya, ini hanya akan menunggu waktu bahwa angkanya akan meningkat. Dan saya mau bilang, dari case tadi yang disampaikan BGN, tidak ada satu negara pun, Brazil, Jepang yang tadi disebutkan, atau Afrika gitu ya, yang juga menerapkan free meal school ini dengan angka keracunan sampai puluhan ribu seperti Indonesia. Jadi saya bingung membayangkan Indonesia ini meniru free meal school bagian mana gitu, ya kan? Itu catatan teman-teman MBG Watch, hasil riset dari koalisi. Saya rasa itu bisa jadi pijakan awal untuk kita diskusi yang lebih scientific riset, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Putu. Terima kasih banyak Pak Galau. Ini diskusi kalau udah topik-topik program prioritas ini ya menarik sekali begitu memang untuk dikuliti. Saya pun juga jadi belajar banyak ya apalagi terkait dengan ekonomi ya. Ini saya berfokus ke ekonomi dulu ya tadi Pak Galau sampaikan. Adanya misalnya kayak kerugian tadi potensi yang 404 triliun itu.
Kemudian kita juga bisa dapat penghematan sebesar 117,93 triliun. Bahkan ada ketika anggaran MBG 12 harinya itu ternyata dapat memberikan gaji kepada guru honorer 1, juta per bulan selama 1 tahun. Jadi melihat multiplier effect-nya yang kita sebutnya opportunity cost yang lain begitu misalnya atau trade off yang lain daripada anggaran ini ternyata banyak sekali ya, tidak hanya kita berfokus pada metrik berapa jumlah penerima yang sukses yang tadi Pak Gala sampaikan, tapi terkait dengan kualitasnya juga dan terkait dengan yang lain. Bahkan ini sampai menyasar markup harga, kemudian terkait dengan kondisi-kondisi lain yang tadi Pak Gala sampaikan. Mungkin nanti Nat juga dapat merespon begitu terkait dengan temuan dari BG Watch. Yang ini eksternalitas negatif yang tidak terlihat begitu. Ini yang perlu diperhatikan karena kita kembali lagi tidak bisa melihat jumlahnya berapa yang sudah diterima, berapa juta, tapi berapa banyak makanan yang waste gitu kan. Yang tadi juga anekdotkan dengan makanan yang di diperjualbelikan begitu MBG-nya dan berapa jam tadi pekerja maupun ahli gizinya yang bekerja yang di atas 8 jam. Nah, ini sudah sangat lama sekali begitu. Nah, ini di kolom chat jika Pegalon juga Natasha melihat ini sudah banyak sekali pertanyaan dan juga keluh kesah sebenarnya. Saya bingung ini mau membacakan yang mana begitu. Tapi saya ingin ini membacakan dari misalnya nanti Natasha dan juga Pak Galo dapat juga langsung menjawab ya. Mungkin yang pertama dari Raditya Wahyu Setiawan. Apakah MBG ini dilanjutkan? Karena nih kadang-kadang anak-anak SMP, SMA-nya tidak dimakan nih MBG, apakah dilanjutkan? Dan dari Pak Dedi ini mungkin pertanyaan kepada Ibu Irma tadi ya, karena Ibu Irma waktunya terbatas, mungkin nanti bisa tolong dijawab. Apakah ada indikasi kolusi dalam pelaksanaan MBG? Kemudian sejauh mana rekomendasi MBG Watch efektif tidak lanjuti? Mungkin kepada Pak Galau, ini apa ada rekomendasi untuk moratorium MBG atau alternatif lewat voucher misalnya? Kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan ini mostly untuk beberapa analisis begitu kalau saya sampaikan dari banyak pihak. Mungkin untuk pertanyaan itu dulu mungkin bisa dijawab oleh Nat ya pertama terkait dengan apakah MBG dilanjutin karena banyak yang nggak dimakan itu oleh anak-anak. Bagaimana Nat melihatnya? Dan juga mungkin apakah ada mungkin dapat dikatakan logical thinking-nya lah terkait dengan kolusi terkait dengan MBG berdasarkan temuan Nat mungkin dan juga temuan Pegalo dan penjelasan Ibu Irma. Mungkin dari Nat dulu silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Putu, terima kasih banyak Mas Galau. Sebenarnya mewakili kendala kami di TI juga selama mendiseminasikan kajian kami kepada BGN karena sepertinya sulit untuk berdialog dan menyepakati win-win solution untuk sebenarnya memperbaiki kualitas MBG ini. Namun mereka tetap berdalih kalau sebenarnya SOP dan juknis sudah ada, sudah dibagikan. Tapi dari temuan kami di lapangan, misalnya di Gunung Kidul ataupun di Kalimantan, di Papua, kenyataannya puskesmas tidak diberitahu apa-apa tentang keterlibatan mereka untuk membantu pemantauan kasus keracunan pangan ataupun instansi kesehatan lingkungan seperti prasyarat dapur MBG sebagaimana yang dimandatkan Perpres memang sebenarnya sudah ditulis untuk diwajibkan memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Tapi kenyataannya apabila peraturan itu hanya dituliskan di atas kertas, tapi pelaksanaannya tidak diperjelas dan dikelirkan siapa yang bertugas menjalankan pengawasan tersebut, memberikan sertifikat layak higienis sanitasi, bahkan ini menjawab pertanyaan potensi korupsi dan kolusi, ini sangat rentan juga karena sampai saat ini kami belum ada platform dari BGN juga untuk mentransparansikan proses sertifikasi tersebut seperti apa. Apakah memang benar sudah ada uji kelayakan dari SPPG itu secara kesehatan lingkungan, apakah mereka drainasenya sudah baik, sistem food management food waste-nya atau sampah makanannya sudah ada. Hal-hal seperti itu tidak bisa kita lacak sebagai masyarakat dan maka dari itu tadi dari background dari MBG Watch juga kita akhirnya koalisi masyarakat sipil berinisiatif sendiri untuk membuat
platform untuk memantau hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya sulit untuk melihat apakah MBG akan mau untuk diberhentikan sementara. Karena sebenarnya lintas masyarakat sipil dari Chalios, dari The Indonesian Institute sendiri juga selalu menyuarakan penting program ini sebenarnya untuk dimoratorium lebih dahulu, dimaksimalkan dulu kapasitas pelaksana tiap aktor yang berwenang. Contohnya seperti SPPG itu per Oktober 2025, saya belum dapat update datanya. Tapi ini miris banget dari 8.583 SPPG yang sudah tersedia di bulan itu hanya 34 saja yang punya sertifikat layak higienis sanitasi, alias mereka saja yang 0,4% saja yang baru memenuhi syarat untuk menjalankan perannya dalam satu SPPG itu menyuplai 3.000 porsi tiap hari, lalu ada proses pembersihannya, bersihannya, dan biasanya itu cuma hanya sedikit, masih langka gitu yang benar-benar memenuhi syarat. Jadi banyak asumsi saya, dan ini sebenarnya juga banyak teman-teman bisa akses risetnya, ada dari Chalios, ada dari ICW juga yang khusus untuk menganalisis bagaimana potensi korupsi dan kolusi ini memang ditemukan dalam pengadaan SPPG, termasuk pengelabuan sertifikat tersebut tanpa kejelasan proses penilaian yang benar-benar dilakukan oleh Dinas Kesehatan ataupun oleh tenaga kesehatan yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan audit kelayakan dapur MBG itu sendiri. Untuk itu semoga kedepannya ada di suatu titik pemerintah benar-benar mendengarkan masukan kita semua, masukan para teknokrat, agar program ini tidak terburu-buru mengejar angka yang bombastis, angka target yang bombastis, tapi mereka melupakan akar masalahnya itu. SOP-nya belum jelas, auditnya belum jelas, bahkan sistem monitoring evaluasi bila kita dengar tadi dengan obrolan Bu Irma, memang dari catatan dapat dengar pendapat dengan BGN, oh ya mereka ditugaskan untuk menindaklanjuti untuk melakukan penegakan sanksi kepada SPPG yang melakukan penyimpangan SOP. Namun transparansinya bagaimana? Akuntabilitasnya bagaimana? Tidak bisa mengetrack hal tersebut. Jadi uh, ini yang menjadi kesulitan, mungkin dari tadi sudah disampaikan juga sebenarnya sudah sangat mewakili hal yang dirasakan oleh lembaga di Indonesian Institute juga dari yang paparan Mas Galau, bagaimana program ini sebenarnya pada dasarnya memang bermula dari janji politik dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran, jadi sepertinya sulit ini untuk diberhentikan dan dipersiapkan dulu secara matang karena nampaknya mereka sedang kejar target untuk ke 82 juta di tahun ini. Jadi semoga ya kedepannya suatu saat bisa ada harapan didengar masukan kita. Lalu oh ya, terkait kadang-kadang anak SMP SMA tidak makan menu MBG yang dibagikan. Nah, sebenarnya akar masalah dari analisis dari The Indonesian Institute ini, akar masalahnya adalah kurangnya penyesuaian komposisi menu berdasarkan menu pangan lokal. Jadi mereka membuat menu yang standar secara nasional tapi belum dipersonalisasi. Misalnya dari masyarakat di daerah timur itu lebih mudah mengenal sagu dibandingkan beras atau nasi, tapi itu belum diimplementasikan. Lalu tidak hanya itu, penting namanya ketika kita melakukan pemberian program MBG ini, hal yang masih bukan sering miss, tapi belum kami temukan adalah adanya survei umpan balik dari penerima program. Artinya, walaupun penerima program seperti siswa itu masih dalam kategori anak-anak, tapi mereka memiliki suara yang valid untuk menyuarakan menu yang mereka suka itu seperti apa. Lalu ada juga anak-anak punya alergi, itu perlu dipertimbangkan juga. Ada yang memiliki pantangan-pantangan tertentu, tidak bisa makan daging misalnya atau apa, tapi itu belum disesuaikan secara kebutuhan masyarakat lokal. Hal inilah yang rentan membuat anak-anak menjadi tidak menghabiskan porsi makanannya. Dan berdasarkan hasil wawancara kami juga dengan pakar gizi juga dari IPB, dari IFRS juga, tadi ada kolom komentar juga kalau tidak salah menyebutkan hal tersebut.
bagaimana sebenarnya distribusi MBG ini juga menyita waktu bermain anak karena rata-rata dibagikan di saat jam istirahat dan hal ini bisa mempengaruhi situasi psikologi anak ketika mengonsumsi makan. Aduh, kalau aku makan MBG aku nggak bisa main sama teman aku. Ada yang sebenarnya lebih suka bawa makanan dari rumahnya. Jadi hal-hal inilah yang perlu diperhatikan dengan membuat survei umpan balik atau evaluasi bulanan secara berkala. Namun sayangnya dari struktur Perpres yang sudah launching dan dari SOP dan juknis yang ada memang belum clear tata laksana monitoring evaluasi dari program MBG ini seperti apa. Lalu per 4 bulan atau per kuartalnya apakah sudah ditindaklanjuti masalah-masalah yang ditemukan. Bahkan di tingkat daerah pun mereka belum memiliki forum koordinasi lintas sektor untuk membahas apa sebenarnya kegagalan-kegagalan yang bisa dievaluasi dari program MBG ini. Jadi masih sangat sentralistik, serupa juga dengan temuan dari Chelios. Jadi masyarakat daerah itu belum dilibatkan. Mungkin itu dulu untuk 3 pertanyaan teratas ya tadi, Likoto. Ya, karena pertanyaannya yang 3 di atas itu tadi. Iya. Sisanya ini adalah curhat dan juga analisis daripada masyarakat ya. Dari Pak Galau, untuk menjawab pertanyaan tadi Pak, terkait dengan ya, apakah ada indikasi polusi, kemudian apakah nanti MBG ini perlu nggak dilanjutkan untuk mengingat anak-anak SMP SMA itu nggak ada yang makan juga. Nah, Oke. Yang pertama saya mau disclaimer bahwa saya bukan ahli nujum gitu ya. Untuk kemudian memastikan ini seberapa banyak yang korupsi, ini banditnya siapa saja gitu ya. Tapi dalam hal eh, pendekatan ekonomi kita sangat terbuka untuk curiosity ya, untuk kemudian kritis terkait dengan hal yang tidak transparan secara anggaran. Itu yang coba kami kuliti gitu ya dalam evaluasi MBG yang itu sudah eh, terkait dengan makan bergizi gratis. Ya sifatnya adalah laporan yang kami tulis di bulan Agustus 2024, bahkan sebelum program ini berjalan. Jadi melalui laporan itu gitu ya, kami highlight beberapa temuan, salah satunya korupsi. Jadi apa yang dibayarkan dengan mekanisme top down itu, yang pertama adalah fee yang itu dibayarkan untuk pihak ketiga gitu ya, menjadi perantara, dapur umum, SPPG gitu ya. Itu beda soal ketika kita manfaatkan kantin sekolah atau dapur yang ada di sekolah. Itu yang kemudian harus dibayarkan sedari awal. Jadi angka 15.000 itu sudah eh, terpotong gitu ya untuk keuntungan pihak ketiga. Tapi di balik itu ada potensi risiko korupsi yang tinggi gitu ya. Kami indikasi waktu program itu masih nilainya 71 T gitu ya. Itu kami proyeksi sekitar 8,5 triliun angka risiko korupsi. Jadi sekitar 12% ya. Ini berkaitan dengan vendornya yang konsinyasi besar gitu ya, yang tidak clear terkait dengan pelaporan anggarannya gitu ya, dan pengawasannya rendah sekali. Siapa yang mampu membatalkan atau kemudian mencabut izin SPPG itu di tengah jalan, ya kan? Bagian merasa mampu tapi tidak mampu, gitu ya. Dalam dinamika politik tidak mampu, gitu ya. Jadi kita melihat belakangan ada banyak kemampuan nih yang coba ditunjukkan tanpa implementasi real konkretnya di lapangan. Jadi Mbak Natasha bilang waktu itu 8.000 Mbak ya, 8.000 SPPG dan itu hanya 20-an, puluhan ya. Nah, angkanya sekarang udah 21.000, Mbak. Itu perlu di-upgrade lagi. Jadi peningkatan udah 2 kali lipat lebih gitu ya. Kita tengok apa masih puluhan gitu ya. Berarti kan nggak ada proses ini ya, growth mindset ya. Pemerintah kita stuck dalam memanfaatkan otak dan karunia-nya gitu ya. Jadi saya selalu sampaikan kalau misalkan program itu tidak punya baseline dalam menilai ke kinerja capaiannya, lebih baik tidak usah ada itu program, ya kan? Kita mau gembar-gemborkan seperti apa atas dasar populis gitu ya, bahwa ini program populis untuk semua anak gitu ya. Kita tidak perlu ada teknokratik, ini semua anak, semua punya hak yang sama. Tapi mari kita uji dalil populis itu ketika terjadi bencana di Sumatera, gitu ya. Program MBG ini populis gitu ya. Tapi masalah yang ada di Sumatera itu bukan hanya populis, tapi itu force major untuk direspon. Dan seolah-olah negara tidak mau ambil urun fiskal secara signifikan ke sana. 335 T, saya menguraikan perbandingannya. Jadi anggaran kita bicara mengenai tanggap darurat bencana ya, itu anggaran kita yang teranggarkan dari PBN itu kan yang skala besar ada di BNPB, Bansarnas gitu ya, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Itu totalnya tahu nggak teman-teman?
totalnya cuma 873 miliar selama 1 tahun untuk skala nasional. Jadi anggaran dana tanggap bencana kita itu 873 miliar selama setahun, ya kan? Jadi MBG ini itu kalau dikonversi itu 400 kalinya dana tanggap bencana yang ada di Indonesia. Jadi bayangkan, ini yang kita ini lebih gawat dari bencana berarti kan? MBG ini sedang menyelesaikan eh, masalah yang lebih gawat dari bencana ya. Saya nggak tahu. Dia mewakilkan tugas Kementerian Agama dalam nilai ini mungkin ya. Tapi kita perlu clear. Saya berharap teman-teman TI ya di Indonesian Institute bisa lebih berisik. Saya rasa kita eh, akan menemukan angle-nya masing-masing gitu ya, bisa lebih kritis gitu ya. Saya rasa ini sudah kongres untuk teman-teman, tapi jangan berhenti di sini. Karena front ground medan tempurnya terlalu lebar, terlalu banyak opsi yang kosong gitu ya. Kita harus terus menghidupkan nalar kritis gitu ya, mengisi riset-riset yang saya selalu katakan gini, kenapa mungkin teman-teman bisa cek track record riset dari Celios gitu ya. Kenapa nggak ada rasa manisnya sama sekali? Nggak enak dibaca oleh aparatur teknis level madya dan sebagainya, eselon 1 gitu ya. Saya mau bilang riset yang sudah positif itu sudah banyak, itu sudah dibayar oleh negara untuk menggaji peneliti-peneliti di Bappenas, ya kan? Peneliti-peneliti di BGN misalkan kalau ada, mereka sudah propose goals dari riset di awal sehingga ini positif. Tinggal dibuktikan aja, cari data yang mendukung. Nah, harapannya teman-teman di Indonesian Institute bisa eh, betul-betul menjadi Center for Public Policy Research. Nah, ini namanya udah cakep nih. Jadi saya rasa program MBG ini jadi pintu masuk ya. Ini bukan sekedar bagi makan, tapi ini ada proses yang hilang, di mana negara tidak meminta izin orang tua untuk memberi makan anaknya. Ini kan proses yang tidak etis kalau kita lihat ya. Jadi eh, ada banyak proses semacam ini yang sudah dilakukan di level mikro, ya kan? Di Jogja itu ada bagi makanan juga, di beberapa sekolah alam gitu ya. Di Jawa Barat itu juga sudah terjadi dan rasa-rasanya belum ada kasus keracunan gitu ya yang terjadi dengan proses volunteer inisiatif warga seperti itu. Tapi ketika negara sok paten gitu ya, ingin ikut campur di segala bentuk ranah publik dan seakan-akan mensimplifikasi masalahnya, di mana letak benarnya gitu loh. Dari pertanyaan teman-teman, eh, saya sudah pasti yakin gitu ya, ketika ada bagian hadir di forum ini gitu ya, itu akan full full menyala gitu ya. Karena saya tadi agak di posisi Mbak Irma DPR. Satu sisi dia punya posisi bargaining yang clear terkait dengan penundaan gitu ya, terkait dengan kualitas. Tapi kalau ada di BGN di forum ini, saya akan clear mengatakan bahwa ada inkompetensi dalam bagian menjalankan MBG secara sok paten. Jadi hari ini eh, kita harus terus tetap berisik ya, tagline MBG Watch tetap berisik dalam kondisi pemerintah yang tidak mampu berpikir secara objektif dalam mengalokasikan fiskal. Ya, Mbak Velia, ini teman-teman TI harus harus riset ini. Kenapa kemudian jajaran tingkat pucuk di bagian ini militer semua, ya kan? Jadi apa yang sedang kita tuju gitu kan? Apakah ke fasisme ekonomi gitu ya? Apakah ke arah otoritarianisme dalam hal kedaulatan pangan? Ini juga harus diriset gitu ya. Dan menurut saya clear, tidak ada hubungannya militer diminta untuk meningkatkan kualitas gizi. Mereka tidak dilatih untuk itu. Mereka tidak punya kapabilitas, kompetensi untuk itu. Jadi saya rasa sangat mudah sekali hari ini untuk kemudian berdebat tidak pada level yang teknokratik dengan BGN. Karena mereka pun tidak ada jawaban. Kami rilis 2 kali gitu ya, mengundang BGN dan mereka hadir. Hampir dan hampir mereka bilang bahwa apa yang salah dari BGN. Dia bilang gitu. Kami sudah memberikan makanan kepada penerima manfaat yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa adalah pelajar level SD, SMP, SMA, nggak ada yang tidak tepat sasaran, Mas. Kalau itu diterima oleh kepala sekolahnya baru tidak tepat sasaran. Disitulah tingkat kemuakan berdiskusi secara scientific riset dengan pemangku kebijakan yang tidak memahami ya kan baseline public policy secara teknokratik itu. Jadi saya rasa semua orang tidak perlu repot-repot ya mengkuantifikasi data,
ya kan, untuk kemudian menemukan dalil argumen untuk marah pada BGN. Jadi setiap kita punya hak untuk itu. Itu mungkin Mas Putuh. Ini sorry saya menyulut amarah publik ini. Justru bukan menyulut amarah publik, Mas. Ini jadinya membuka perspektif juga. Semakin nanti kita ngomongin terkait dengan MBG maupun program prioritas apapun, ini chat-chat yang saya baca ini akan semakin panjang. Masalahnya waktu kita ini udah terbatas. Ini ada scarcity waktu ya. Mungkin nanti untuk next-nya, ke depannya mungkin ya bisa mengundang BGN walaupun kami sudah pernah mengundang BGN, kebetulan membahas MBG juga yang disampaikan oleh Natasha. Saya juga yang menjadi moderator. Gitu. Jadi ini jadi kayak flashback ini saya nih. Oh yang kemarin ya oke. Gitu. Jadi terima kasih banyak Mas Galau. Karena ini waktunya sudah menunjukkan 14.54. Sebelum saya tutup, mungkin terkait dengan closing statement begitu ya, terkait dengan program ini dan juga refleksi 1 tahunnya dan juga ke depan closing statement dari Natasha dan juga dilanjutkan oleh Pak Galau. Mungkin dari Natasha dulu. Sip. Oh ini masih ada? Closing statement Pak Oh closing dari statement. Natasha dulu. Ya silakan. Jujur, for me, saya merasa bukan teman seperjuangan. Ternyata banyak juga yang merasakan hal yang sama dan semoga kita semua bisa saling kolaborasi ke depannya dan tadi merawat argumen-argumen kita dan selalu memantau dinamika terkini dari perkembangan MBG supaya nggak keluar jalur banget dan tetap menghadirkan dampak-dampak positif khususnya bagi sasaran yang memang benar-benar membutuhkan, baik mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang buruk, mereka yang tinggal di daerah kerawanan pangan rendah, mereka yang lebih berisiko gizi buruk. Jadi data-data ini harus kita selalu ingatkan supaya itu bisa menjadi baseline dari acuan program, bukan hanya sekedar untuk mengejar angka, tapi kualitasnya ini diperbaiki. Dan perpres MBG yang ada tadi semoga bahasa-bahasanya tidak hanya administratif saja, namun tanpa kejelasan di level daerah akan seperti apa koordinasinya, lalu bagaimana akan memberdayakan masyarakat, bagaimana memberdayakan petani sebagai mitra lokal, bagaimana pangan-pangan lokal ini bisa didiversifikasi lagi komposisi menunya dan sesuai standar supaya jangan sampai MBG ini menambah masalah gizi, apalagi ini juga akan 2026 akan diperluas untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang belum mendapatkan. Jangan sampai mereka sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk merawat janinnya, tapi akhirnya semakin buruk kondisi kesehatannya karena kualitas MBG belum sesuai standar. Jadi semoga kita bisa menyuarakannya bersama, terutama nanti kalau memang akan jadi untuk lansia. Semoga ini nggak akan memperparah ya tragedi keracunan yang sudah terjadi. Kita penting untuk selalu vokal menyuarakan bersama. Mungkin itu closing statement dari saya. Baik, terima kasih Natasha. Pak Galau silakan Pak untuk closing statement-nya. Saya mau bayangkan saja, analogikan hari ini kita sedang membangun kapal sembari berlayar. Jadi logika dasarnya kita bangun dulu kapal di dermaga, baru pastikan struktur kapalnya dan berlayar gitu ya. Tapi kita sudah ada di kondisi kapal yang terkoyak gitu ya, bolong, sudah mau hanyut beberapa waktu ke depan gitu ya. Tapi dipaksa untuk terus memperbaiki gitu loh. Dan itu tidak akan pernah mampu menutupi semua permasalahan yang ada di kapal. Sementara kapten kapalnya itu hanya memberi motivasi gitu ya, memberi orasi-orasi populis, orasi yang sangat retorik gitu ya. Saya mau bilang bahwa MBG itu adalah eh, ini ya, tudung di mana negara bersolek, bermurah hati, tapi mengorbankan generasi. Mungkin itu Mas Putu. Terima kasih banyak Natasha dan juga Pak Galau dan juga Ibu Irma Suryani yang sebelumnya terlebih dahulu karena harus take off ya. Demikian acara di Indonesian Forum Seri 128 ini. Untuk kinerja TI yang lain di Indonesia Institute yang lain dapat dilihat di website kami di www.diindonesiainstitute.com maupun cek juga beberapa analisis kami ya di baik itu di sosial media, di Instagram, Facebook, di YouTube kami juga kerjasama dengan Bio Live untuk video-video short dan juga video panjang akan analisis kami. Saya memohon maaf jika tidak semua chat dapat saya bacakan dan mohon maaf juga jika ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Sekali terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan juga seluruh narasumber. Sampai jumpa di acara TI berikutnya. Terima kasih banyak Mas Pak Galau dan juga Natasha. Terima kasih banyak. Ibu Ya, Irma juga makasih terima kasih semua ya banyak. teman-teman, lancar TII ke depan.
Lancar juga Mas. Terima Ya kasih banyak. nggak usah sungkan. Maksudnya ngadepin bagian kita kawan berarti. Bagi watch Siap, siap, kawan. siap. Itu aja indikatornya ya. Terima Oke, kasih Pak. sehat-sehat.